go, make my body go, take our bodies higher and higher. Xuan Lin, kontribusimu kali ini tidak sedikit. Tentu saja, aku tidak akan pelit dengan hadiahmu. Identitas Anda telah terungkap, jadi Anda tidak perlu kembali ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi lagi. Tetaplah di sisiku, dan status serta perlakuan yang akan kamu nikmati di masa depan pasti tidak akan kalah dengan milikmu di Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Suatu hari nanti, aku bahkan akan membawa kalian semua ke ujung dunia dan naik ke dunia ilahi. Su Fang mengeluarkan 10 pil langit abadi yin yang tingkat raja tanpa ragu-ragu, serta sekumpulan pil esensi ilahi, pil obat tingkat raja, dan artefak dao tingkat raja. Supremasi Xuan Lin sangat gembira menerima begitu banyak hadiah secara tiba-tiba, terutama pil langit abadi yin yang. Bahkan tetua agung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati pil setinggi itu. Dia menyerahkan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik kepada Dewa Mayat Hidup dan Kaisar Vermilion untuk ditangani. Jika mereka yang kekuatannya telah mencapai alam dao menolak untuk menyerah, Dewa Mayat Hidup akan langsung membawa mereka pergi sebagai korban. Jika mereka yang berada di bawah alam dao menolak untuk tunduk, akan lebih mudah lagi membiarkan Kaisar Vermilion dan Goblin besar lainnya melahap mereka seperti jatah. Su Fang tidak pernah bersikap lembut terhadap musuhnya. Su Fang baru saja selesai berurusan dengan lebih dari 100 ahli, ketika dengan suara, siu, cahaya hitam yang dalam menerobos udara, dan muncul di depannya. Jiwa esensi kedua, kamu kembali. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Kembalinya esensi soul keduanya terlalu tepat waktu. Jiwa esensi kedua berkata dengan dingin, tubuh asli, pecahan harta karun Dharma telah ditemukan dan ditempatkan di tubuh monster iblis abadi. Ada banyak tokoh dikdaya dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi yang mengelilingi tanah suci Cakrawala Awan. Tubuh Qi Yanzi dan monster Immortal Fin tidak bisa masuk, tapi itu sangat mudah bagiku. Kamu sudah mendapatkan pecahan harta karun Dharma. Su Fang sangat gembira. Saat ini, penguasa tanah suci Cakrawala Awan, kau ternyata berani bermusuhan dengan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Saat kita menerobos tanah suci Cakrawala Awan, aku akan membuatmu berharap kau mati. Raungan marah tetua agung memasuki aula guntur Cakrawala Awan. Kabut di luar Cloud Heaven Sacred Ground tidak dapat lepas dari indera tetua pertama. Ketika dia melihat bahwa ratusan lebih kultivator telah dipindahkan oleh formasi Arai, bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu jelas merupakan mahakarya dari Master Tanah Suci Cloud Heaven. Alam mistik belaka yang berani menghalangi jalanku. Ming Yan mencibir dan menyerbu ke dalam kabut. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk asap beracun, yang bergulung ke depan seperti gelombang pasang. Kemanapun ia pergi, kabutnya mendesis dan cepat terkorosi. Dalam sekejap mata, kabut itu dibersihkan oleh racun Death Blaze, menciptakan jalan menembus kabut. Ledakan, ledakan. Monster batu setinggi 1000 kaki muncul. Itu tampak seperti gunung yang sangat tinggi. Tubuhnya terbuat dari batu-batu besar. Ia melangkah ke dalam kehampaan, menyebabkan ruangan itu bergetar saat ia melangkah ke dalam kabut tanah suci langit. Monster macam apa itu? Kok bisa begitu menakutkan? Itu adalah roh gunung penjaga Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Kekuatannya telah melampaui puncak alam dao dan mencapai alam demigod. Kemunculan monster batu ini seketika menimbulkan gelombang seru. Monster batu itu adalah monster berelemen tanah yang telah ditundukkan oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Itu sangat mirip dengan Wuling Goblin, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wuling Goblin. Keahlian Wuling Goblin bukanlah pertarungan, melainkan kemampuan elemen tanahnya. Monster batu ini biasanya tidur di kedalaman tanah surgawi mandat surgawi dan menyerap kekuatan spirit ki elemen dunia dan bumi untuk tumbuh. Ia diperlakukan sebagai roh gunung penjaga sekte tersebut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini hanya dikeluarkan untuk menekan Su Fang. Ledakan, ledakan. Setiap kali monster batu itu melangkah, akan terjadi getaran yang sangat besar. Aura ledakan dan kekerasan akan menyebarkan lapisan kabut. Setelah selusin langkah, sebuah lorong kosong dibersihkan di belakangnya. Seperti yang diharapkan dari roh gunung penjaga Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Mengerikan sekali. Kemudian, kekuatan dahsyat dari alam surgawi lainnya melepaskan katak goblin besar sepanjang 1000 kaki. Meskipun ia tidak berada pada level Demon Saint, ia memiliki kemampuan yang sangat langka. Ia membuka mulutnya dan menghirupnya dengan keras. Kabut tebal di luar Cloud Sacred Ground tersedot ke dalam perut katak goblin besar. Bahkan kekosongan pun runtuh. Nafas katak goblin besar mengandung aura menakutkan yang seolah mampu menelan dunia. Dengan Ming Yan, roh gunung, dan katak goblin besar memimpin, kabut tidak lagi menjadi ancaman. Segera, 100.000 kultivator mengikuti dari belakang dan segera tiba di Cloud Sacred Ground. 100.000 kultivator ini bukan berasal dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dari kekuatan lain. Ada juga para ahli yang telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Mereka dikirim oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi sebagai umpan meriam.
Setelah melihat pemandangan ini, penatua tertinggi berseru. Tetua tertinggi pertama berkata dengan nada yang mengesankan, penguasa Tanah Suci Awan, bahkan ketika Ibu Yun masih hidup, dia tidak berani menentang Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Aku ingin melihat siapa dirimu. Beraninya kamu menghentikan tindakan ini. Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi berhasil menangkap seorang pengkhianat. Bunuh jalanmu ke Cloud Secret Ground dan seret keluar Lord of the Cloud Secret Ground. Su Fang, sejak aku datang ke dunia besar, aku telah ditekan olehmu di mana-mana. Karena itu, aku tidak dapat menyelesaikan misi percobaanku. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menyingkirkanmu demi ras iblis dunia besar. Kemudian, saya dapat dengan aman kembali ke ras iblis dunia ilahi. Ming Yan memandangi istana megah di kedalaman Cloud Secret Ground. Api iblis berkedip-kedip di matanya. Saat ini, dia hanya memikirkan Su Fang. Adapun penguasa Tanah Suci Awan, dia tidak peduli sama sekali. Ledakan. Tubuh Ming Yan tiba-tiba membesar dan berubah menjadi monster berkepala 9. Itu terlihat agak mirip dengan iblis rakus. Tingginya hanya 3 kaki di atas tanah, tapi aura yang dipancarkannya berada pada level demigod. Ternyata Ming Yan telah menggunakan teknik terlarang ras iblis untuk merasuki binatang iblis demigod berkepala 9 yang tertinggal di dunia besar. Meskipun kekuatan tingkat dewanya masih jauh lebih rendah daripada perang iblis abadi besar ketika dia meminjam kekuatan ras iblis dunia ilahi, kekuatannya saat ini sebanding dengan penguasa dunia iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh demigod Demon Beast yang berkepala 9 terbakar dengan aura iblis yang mengerikan saat ia menyerbu ke kedalaman Cloud Secret Ground. Kemanapun ia pergi, batasannya dihancurkan oleh aura kekerasannya seolah-olah itu hanyalah ranting kering. Pedang Ki dan petir jatuh seperti tetesan air hujan ke tubuh pesilat setengah dewa binatang iblis, namun semuanya dilahap oleh aura iblis. Roh gunung dari Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi dan binatang katak mengikuti di belakang mereka. Mereka menerobos aura terlarang dan secara paksa membuka 2 jalur. 100.000 penggarap mengikuti di belakang dan tiba di pinggiran Cloud Lightning Palace dengan mudah. Su Fang, keluar dan bertarunglah denganku. Salah satu kepala binatang iblis pesilat setengah dewa yang telah diubah oleh Ming Yan mengeluarkan suara iblis yang mengguncang bumi menuju istana Cloud Lightning. Kabut abadi halus yang mengelilingi Cloud Lightning Palace terguncang hingga menggelinding. Istana, pavilion, gunung palsu, dan ilusi lain dalam kabut abadi juga terguncang hingga terdistorsi, memperlihatkan sudut interior Cloud Lightning Palace. Seolah-olah sekilas energi petir yang sangat menakutkan sedang bergulir dan menderu. Banyak roh petir tersembunyi di dalamnya, dan bahaya mengintai di mana-mana. Ming Yan, roh gunung, dan goblin besar semuanya tampak waspada. Mereka baru saja memaksa masuk, dan meskipun terlihat sangat ganas, mereka sebenarnya telah menghabiskan banyak energi. Bagaimanapun, istana Cloud Lightning dibangun oleh Ibu Yun saat itu, dan lapisan batasannya tentu saja tidak boleh diremehkan. Kedalaman istana Cloud Lightning merupakan ancaman besar bahkan bagi para demigod. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada? Pada saat itu, suara samar Su Fang terdengar dari Cloud Lightning Palace. Ming Yan, karena kamu ingin bertarung denganku, kenapa kamu tidak masuk? Su Fang, kamu memang ada di sini. Jangan berpikir bahwa Anda bisa duduk dan bersantai hanya karena Anda mendapat perlindungan dari penguasa istana Cloud Lightning. Ketika para elit Sekte Cerah Takdir Surgawi membobol istana Cloud Lightning, bukan hanya Anda, tapi bahkan penguasa istana Cloud Lightning pun tidak akan bisa lepas dari nasib yang ditindas. Ming Yan, roh gunung, kodok, serang. Suara tetua tertinggi pertama datang dari luar istana Cloud Lightning. Dia adalah seekor rubah tua yang licik dan tahu bahwa Su Fang tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat itu, dia sebenarnya memerintahkan Ming Yan, roh gunung, dan goblin besar untuk mengintai ke depan sementara dia bersembunyi di belakang. Ming Yan tidak ragu-ragu lagi. Dia melompat ke udara dan menyerbu menuju kabut abadi halus di luar Cloud Lightning Palace. Roh gunung adalah roh penjaga Sekte Cerah Nasib Surgawi. Ia tidak berani melanggar perintah tetua tertinggi pertama dan menyerbu ke dalam kabut abadi juga. Monster Toad berasal dari sekte lain, dan perintah dari tetua tertinggi pertama tidak banyak berpengaruh padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, ia tetap berada di luar. Setelah ia masuk ke dalam kabut abadi, pemandangan di depan matanya berubah secara drastis. Seolah-olah ia memasuki ruang ekstrateritorial. Ruang ekstrateritorial dipenuhi awan petir, dan kilat sesekali menyambar. Di dalam awan petir, roh guntur bersinar dengan kilat saat mereka bergerak. Saat Ming Yan dan roh gunung muncul, sambaran petir dan petir melesat ke arah mereka dengan cepat dan keras. Mereka langsung terjebak dalam badai petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Baik Ming Yan dan roh gunung setara dengan demigod. Badai petir tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, tetapi hal itu menghabiskan banyak energi mereka. Setelah badai petir, roh guntur yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni mereka dari segala arah. Aura mereka bertabrakan berulang kali, mengguncang ruang ekstrateritorial. Berikutnya,
Gelombang demi gelombang serangan badai guntur dan roh guntur melonjak menuju Ming Yan dan roh gunung seperti gelombang pasang. Kedua demigod ini berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menghadapi serangan yang begitu ganas dan kejam. Roh gunung bernasib sedikit lebih baik. Bagaimanapun, itu adalah roh berelemen tanah. Kemampuan bertahannya sangat mengejutkan, dan tubuhnya sangat besar. Adapun binatang iblis berkepala 9 yang telah diubah oleh Ming Yan, pertahanan iblis di sekitarnya hampir runtuh. 9 kepalanya juga terbakar dan hancur oleh badai petir. Meski tidak terluka parah, kekuatannya telah terkuras setidaknya 30 hingga 40%. Suara mendesing. Sesosok tubuh keluar dari aula petir surgawi dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kilatan petir yang menakutkan berputar di sekelilingnya seolah-olah telah dijinakkan olehnya. Adapun roh guntur, mereka mengabaikan keberadaannya. Bukan saja mereka tidak menyerangnya, tetapi mereka juga sangat takut padanya. Saat dia muncul, mereka semua bersembunyi di kedalaman awan petir. Su Fang, kamu akhirnya muncul. Ming Yan berkata dengan dingin. 1722. Ming Yan memandangnya dengan jijik. Anda hanya mengandalkan roh primordial ahli Asura itu untuk memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh ahli setengah dewa. Selain itu, ada juga pemimpin dari Cloud Heaven Sacred Ground, kan? Mengapa kamu tidak membiarkan dia keluar? Su Fang berkata, pemimpin tanah suci Cloud Heaven. Dia tepat di depanmu. Kakakmu adalah pemimpin dari Cloud Heaven Sacred Ground. Ming Yan tercengang. Su Fang telah memperoleh warisan Cloud Heaven Sacred Ground. Pemeliharaannya sungguh sulit dipercaya. Bahkan jika kamu telah mendapatkan warisan Cloud Heaven Sacred Ground, masih mudah bagiku untuk membunuhmu. 9 kepala Ming Yan tertawa gila pada saat bersamaan. Aura setan memenuhi langit. Saat berikutnya, salah satu kepala Ming Yan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara setan. Segera setelah itu, kepala lain mengeluarkan cahaya iblis hitam. Itu dengan cepat terbakar menjadi api iblis hitam dan menelan Su Fang. Binatang iblis berkepala 9 yang dimiliki oleh Ming Yan tidak hanya sekuat demigod, tapi kemampuannya juga sangat aneh. Masing-masing kepalanya bisa mengeluarkan kekuatan ilahi iblis yang kuat. Tidak hanya itu, bahkan jika tubuh fisik binatang iblis berkepala 9 ini dihancurkan, selama salah satu kepalanya masih ada, ia dapat membentuk tubuh baru dalam waktu yang sangat singkat. Vitalitasnya sangat kuat, dan bisa dikatakan abadi di dunia besar. Inilah sebabnya Ming Yan berani memasuki kedalaman tanah suci Cloud Heaven untuk menemukan Su Fang, meskipun dia tahu bahwa Su Fang memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pesilat setengah dewa atau bahkan seorang dewa. Menurut Ming Yan, kekuatan tertinggi Su Fang berasal dari roh primordial Asura. Setelah dilepaskan, itu berarti dia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Saat itu, dia akan menjadi orang lemah yang bisa dengan mudah dibunuh. Selain itu, ada roh gunung dari Sekte Cerah Nasib Surgawi di sampingnya. Su Fang tidak memiliki kemampuan lain yang bisa menjadikannya seorang demigod. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Su Fang, penguasa dunia iblis dan tetua tertinggi pertama akan tiba dalam sekejap. Mereka bahkan tidak membutuhkan Dewa Sang Han untuk bergerak. Eksistensi tertinggi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang bersembunyi di kegelapan bahkan tidak perlu menunjukkan dirinya. Dengan keunggulan absolut seperti itu, Ming Yan tidak dapat membayangkan bagaimana Su Fang bisa lolos dari musibah ini. Selama dia membunuh Su Fang, misi percobaan Death Blaze di dunia yang lebih besar akan dianggap selesai, dan dia akan dapat kembali ke ras iblis. Membelanjakan. Mata Su Fang tiba-tiba mengeluarkan aura Nascent Divinity yang tidak berwujud, yang terkondensasi menjadi gelombang Nascent Divinity dan menimbulkan hembusan angin Nascent Divinity, yang bertabrakan dengan Decadent Demonic Sound. Gelombang suara yang diciptakan oleh suara iblis itu hancur sementara aura Dewa Yuan Shen milik Su Fang juga tersebar. Tabrakan tersebut menciptakan aura mengerikan yang menghancurkan lapisan api iblis yang dimuntahkan oleh Death Blaze. Mereka bukan lagi ancaman bagi Su Fang. Roh primordial yang sangat kuat. Ia sebenarnya berada di level pesilat setengah dewa. Ming Yan terkejut sekaligus terkejut. Pada saat berikutnya, Ming Yan dengan dingin berteriak pada roh gunung di sampingnya, tunggu apa lagi? Ayo kita tekan dia bersama-sama. Roh gunung raksasa mengeluarkan suara gemuruh pelan dan melangkah ke arah Su Fang. Seolah-olah sebuah gunung besar akan runtuh, dan segala sesuatu di depannya akan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, hembusan aura ilahi melonjak dari ruang hampa, membentuk penghalang mengejutkan yang menyulitkan roh gunung untuk mengambil satu langkah pun ke depan. Kemudian, awan petir di langit bergejolak dan menutupi roh gunung. Sambaran petir dengan ganasnya menyambar tubuh besarnya. Kamu memang mewarisi tanah suci Cloud Heaven. Kamu ternyata bisa mengaktifkan aura dewa dari tanah suci Cloud Heaven. Ming Yan akhirnya percaya bahwa Su Fang benar-benar penguasa tanah suci langit awan. Astaga! Suan guang hitam keluar dari antara alis Su Fang dan langsung menembus awan petir, menyerang Yuan Shen dari roh gunung. Itu adalah Yuan Shen keduanya. Meskipun roh gunung sangat kuat dan memiliki pertahanan yang kuat, ia memiliki kelemahan yang fatal.
Ia memiliki Yuan Shen yang lemah di dalam tubuhnya yang kuat. Kekuatan Yuan Shen kedua sudah cukup untuk melawan demigod. Itu sempurna untuk menghadapi roh gunung. Mengaum, mengaum, mengaum. Yuan Shen dari roh gunung diserang, dan ia mengeluarkan raungan rendah dan menyakitkan, menyebabkan ruang hampa bergetar. Sosok perkasa keluar dari salah satu mata monster yang telah diubah oleh Ming Yan. Itu langsung menyapu Void dan menyerang dengan Demon God Overturning the Sky Seal. 8 kepala lainnya melepaskan kekuatan super berbeda secara bersamaan. Selain suara iblis dekaden dan api iblis hitam, ada juga lidah yang setajam pedang iblis, racun iblis yang menakutkan, dan api iblis yang menyerang Su Fang dengan ganas. Pada saat itu, Su Fang sepertinya sedang menghadapi 9 ahli klan iblis yang sangat kuat. Dalam menghadapi serangan yang begitu ganas, Su Fang seperti seekor semut yang menghadapi badai yang mengamuk. Ledakan. Tubuh fisik Su Fang runtuh dan berubah menjadi genangan darah. Saat menyebar dan bergejolak, itu menjadi laut darah besar yang menderu dan mengaum. Kemudian, dari laut darah, awan api tiba-tiba menyala dan terbakar. Selain awan api ilusi, Su Fang juga mengaktifkan api surgawi 9 matahari. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Laut darah, bersama dengan apinya, membentuk laut darah yang tingginya ratusan kaki. Itu melepaskan kekuatan melahap dan reinkarnasi, serta kekuatan api yang bisa membakar segalanya. Itu menyapu serangan Ming Yan. Ledakan, ledakan. Gelombang aura bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Gelombang darah runtuh, dan lautan api tiba-tiba meredup. Laut darah menyusut dengan cepat dan ukurannya hanya 80.000 kaki. Serangan Ming Yan juga dibakar oleh kekuatan melahap, reinkarnasi, awan api ilusi, dan api surgawi 9 matahari dari laut darah musim semi kuning. Ming Yan lebih unggul dalam pertukaran ini dan tidak bisa menahan tawa bangga. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara Su Fang terdengar dari laut darah. Suara mendesing. Su Fang membentuk tubuh fisik dari laut darah. Setelah membentuk segel tangan, dia tiba-tiba menjabat tangannya. Kekuatan formasi susunan menutupi seluruh wilayah luar. Kemudian, di bawah kendali kekuatan formasi susunan, roh petir menerkam Ming Yan. Ming Yan segera tenggelam dalam gelombang petir. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu memiliki warisan tanah suci Cloud Heaven? Roh petir ini seperti semut. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Keluarkan semua kemampuan ilahi Anda yang kuat. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. 9 kepala Ming Yan melepaskan kemampuan mereka pada saat yang sama, membunuh dan menghancurkan roh petir satu demi satu. Seperti yang dia katakan, roh-roh petir ini hanya dapat menyebabkan masalah baginya dan menghabiskan ki iblisnya. Mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Maumu, kata tubuh asli Su Fang. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, busur pembunuh abadi muncul di tangannya. Siapa? Siapa? Ci, aura pembunuh melonjak ke langit saat 9 anak panah bayangan naga ditembakkan. Mereka merobek kekosongan dan mencabik-cabik roh petir di sekitar Ming Yan. Mereka memukul salah satu kepala Ming Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Ah! Panah bayangan naga merobek kepala Ming Yan. Meskipun mereka tidak menghancurkannya sepenuhnya, mereka melukainya dengan parah dan mencegahnya menggunakan kemampuan ilahi apapun. Saat Su Fang melepaskan panah bayangan naga, Gui-Gui dan bayangan naga juga melepaskan kemampuan ilahi mereka. Suara mendesing. Semburan darah hitam tiba-tiba keluar dari laut darah di sekitar Su Fang. Itu berubah menjadi blood piton hitam dan menerkam Ming Yan seperti sambaran petir hitam. Membelanjakan. 2 sinar cahaya keemasan keluar dari mata bayangan naga. Mereka terjalin dan membentuk panah dewa matahari yang mempesona. Panah ilahi membawa serta kekuatan matahari. Dalam sekejap, itu menyentuh hati Ming Yan. Dengan ledakan, tubuh Ming Yan tampak terbakar seperti matahari, memancarkan cahaya cemerlang. Ledakan kekuatan matahari, yang berakibat fatal bagi iblis, terus menghancurkan tubuh monster yang telah diubah oleh Ming Yan. Cedera di salah satu kepala Ming Yan bukanlah apa-apa baginya. Namun, serangan bayangan naga telah melukainya dengan parah. Ini bukanlah akhir. Blood piton hitam yang telah diubah oleh Gui-Gui terbang dekat dengan Ming Yan. Saat Ming Yan sangat kesakitan akibat panah dewa matahari, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit salah satu kepala Ming Yan. Kemudian, dengan suara mendesing, kepala itu berubah menjadi genangan darah dan membungkus kepalanya erat-erat. Dia kemudian menggunakan racunnya untuk melahap dan merusak kepala. Racun Gui-Gui merupakan ancaman besar bahkan bagi para demigod. Selain itu, racunnya mengandung racun pengrusak setan, yang berakibat fatal terhadap iblis. Ditambah dengan kekuatan melahap laut darah musim semi kuning, dia menyebabkan kerusakan besar pada kepala Ming Yan. Kepala Ming Yan yang tersisa meraung dengan marah dan melepaskan semua jenis seni dewa ras iblis untuk menyerang Gui-Gui. Namun Gui-Gui menolak melepaskan salah satu kepala Ming Yan, sehingga menyulitkan Ming Yan untuk melepaskan diri. Saat ini, mata bayangan naga bersinar dengan cahaya keemasan lagi. Aura dewa matahari meledak. Pada saat ini,
Bayangan naga tidak lagi mampu melepaskan panah Dewa Matahari untuk kedua kalinya setelah melepaskannya. Sebaliknya, ia bisa melepaskan 3 anak panah secara berurutan, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Su Fang, yang berada di tengah genangan darah, menyingkirkan busur pembantaian abadi dan mengeluarkan artefak Dao lainnya. Aura Dewa berelemen petir yang merusak melonjak ke langit. Gulir petir Xuanming. Su Fang, kamu memaksaku melakukan ini. Baru sekarang Ming Yan menyadari bahwa Su Fang dapat membunuhnya bahkan tanpa meminjam kekuatan Asura. Dia langsung ketakutan. Sambil meraung, dia tiba-tiba berdiri dan tingginya lebih dari 5 kaki. Tiba-tiba, retakan muncul di dadanya, berubah menjadi mulut besar yang berdarah. Mulutnya tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan aura dewa yang bisa memusnahkan segalanya. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh ruang ekstrateritorial. Dalam sepersekian detik, di bawah aura ilahi Ming Yan, ruang ekstrateritorial di luar aula guntur surgawi hancur lapis demi lapis. Awan petir juga mulai menyebar. Semua materi dan energi di ruang ekstrateritorial dengan cepat berubah menjadi gumpalan di Menqi. Sebelum aura ilahi yang dilepaskan oleh segel petir Xuanming Su Fang bisa meledak, aura itu dengan cepat ditekan dan akhirnya runtuh. Aura burung naga Dewa Matahari juga hancur dan menghilang dalam sekejap. 1723. Ming Yan mengambil alih tubuh binatang iblis berkepala 9 dan melepaskan serangan terkuatnya, yang mirip dengan kemampuan bawaan Big Goblin dengan garis keturunan binatang ilahi. Kemampuan bawaan dari binatang iblis berkepala 9 disebut Annihilation. Di bawah kekuatan ilahi, semua materi, energi, kemampuan ilahi, dan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh artefak Dao direduksi menjadi ketiadaan. Di bawah kekuatan ilahi yang begitu menakutkan, dan di bawah kekuatan demigod yang berada di puncak tingkat yang lebih tinggi dari alam Dao, arsip petir dunia bawah yang mendalam Su Fang, burung naga, hantu-hantu, dan bahkan formasi susunan di luar aula guntur surgawi semuanya menjadi ketiadaan. Su Fang, selain menggunakan kekuatan ilahi para asura, apalagi yang bisa kulakukan untuk menyelamatkanmu? Kepala monster yang tersisa yang dibentuk oleh Ming Yan semuanya tersenyum sinis. Saat ini, tetua tertinggi pertama dari Sekte Tianming Hao Chang, penguasa alam iblis, Asura Sang Han, dan leluhur Tianming semuanya mengunci indera mereka di tempat ini. Begitu Su Fang menggunakan serangan terkuatnya, dia seperti harimau yang semua giginya dicabut. Tidak perlu lagi takut padanya. Kamu sudah menggunakan semua kartu trufmu, tapi aku masih jauh dari menggunakan kartu trufku. Su Fang tersenyum dominan. Ledakan. Su Fang mengaktifkan pohon dunia dan mengumpulkan seluruh ki asli, energi, dan fisiknya ke dalam pohon dunia. Kemudian, kekuatan suci dunia Yin yang meledak dan menutupi area seluas 3.000 kaki. Dalam sekejap, Su Fang berubah menjadi alam semesta miliknya sendiri, mendominasi materi, energi, dan hukum dunia. Entah itu ras iblis, goblin besar, atau gremlin, kekuatan ilahi dan kemampuan bawaan mereka semuanya didasarkan pada esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang. Sekarang setelah mereka kehilangan fondasi ini, semua kekuatan ilahi dan kemampuan bawaan mereka runtuh seperti sebuah rumah tanpa fondasinya. Kekuatan ilahi Ming Yan yang menakutkan dengan cepat ditekan di bawah kekuatan ilahi dunia Yin yang Su Fang dan menghilang. Bahkan roh gunung pelindung dari Sekte Takdir Surgawi yang bentrok dengan jiwa kedua dibelenggu oleh kekuatan dunia Su Fang. Kekuatannya sangat melemah. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli demigod. Bahkan di dunia Su Fang, dia masih sangat ganas. Dia terus-menerus mengeluarkan auranya untuk menyerang kekuatan ilahi dunia Su Fang. Untungnya, Su Fang baru saja menghasilkan meridian Yang, dan istana Dao Langit dan Bumi menjadi lebih mendalam. Selain itu, dia terus-menerus memperkuat tubuhnya dan istana Dao Langit dan Bumi dengan keterampilan pemurnian Kaisar Tianbao, membuat istana Dao Langit dan Bumi menjadi sangat kokoh. Terlebih lagi, kekuatan Ming Yan dan San Ling telah sangat terkuras oleh Su Fang yang menggunakan kekuatan tipe petir dan roh guntur dari Tanah Suci Langit. Ming Yan bahkan terluka lebih parah, sementara San Ling diserang oleh roh primordial kedua dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, bahkan jika Su Fang membelenggu mereka dengan dunia Yin Yang, mereka akan hancur dalam sekejap. Bagaimanapun, mereka adalah dua demigod. Mereka benar-benar berada di luar batas kekuatan Su Fang. Roh primordial kedua mengambil kesempatan untuk menerobos pertahanan bukaan ilahi San Ling. Ia menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk menyerang roh primordial yang tidak sebanding dengan kekuatannya sendiri. Tidak, itu menghancurkannya. Di sisi lain, Su Fang mengaktifkan kekuatan ilahi dunia Yin Yang. Seolah-olah dia adalah perwujudan Dao Surgawi. Dia mengaktifkan 6 kekuatan alam di dunianya dan terus-menerus menyerang Ming Yan. Di sisi lain, Long Miao dan Gui Gui tidak dibatasi dengan cara apapun di dunia Su Fang. Sebaliknya, kekuatan mereka meningkat, dan mereka ikut menyerang Ming Yan. Salah satu kepala monster yang dibentuk oleh Ming Yan dengan cepat dimakan oleh Gui Gui.
Kemudian, darah yang telah diubah oleh Gui Gui langsung menuju ke kepala di sebelahnya. Long Miao menembakkan panah Dewa Matahari lagi dan mengenai mulut berdarah di dada Ming Yan. Kekuatan ilahi matahari meledak di mulut seperti matahari ilahi. Astaga, astaga. Keadaan berubah terlalu cepat. Ming Yan terluka parah dan akan dibunuh oleh Su Fang. Baru pada saat itulah penguasa alam iblis dan tetua tertinggi pertama mulai bergerak. Mereka tidak dapat disalahkan atas reaksi lambat mereka. Dalam pikiran mereka, tidak peduli seberapa kuatnya Su Fang, bagaimana mungkin dia tidak bisa ditekan ketika menghadapi dua demigod secara bersamaan. Kecuali jika ahli Asura di samping Su Fang bergerak. Penatua tertinggi pertama dan penguasa dunia iblis sangat ketakutan oleh kekuatan kuat yang ditunjukkan Luo dengan bantuan tubuh Su Fang. Jika penatua tertinggi pertama tidak memiliki lonceng Tai Huang untuk melindungi hidupnya, dia akan mati di tempat. Apalagi mereka berdua terluka parah dan kali ini tidak berniat bertarung. Mereka tidak menyangka Su Fang akan mampu menekan dua demigod dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, mereka tidak peduli dengan cedera mereka dan bergerak sendiri. Adapun kedua demigod, mereka tidak berniat untuk bergerak, terutama karena ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Penguasa alam iblis terbang di udara dan muncul di atas tanah suci Cloud Heaven. Kamu akhirnya sampai di sini. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Saat penguasa alam iblis hendak menggunakan teknik iblis tertinggi dari ras iblis untuk menyelamatkan Ming Yan, yang sedang dirusak, Su Fang tiba-tiba tertawa dengan arogan. Suara mendesing. Su Fang melepaskan Raja Mati. Dia mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit dan terbang keluar dari dunia Su Fang, langsung menuju penguasa alam iblis. Kekuatan Raja Mati sudah mencapai puncak alam Dao dan bisa dikatakan sebagai orang terkuat di bawah level demigod. Ditambah dengan peti mati neter yang menyelubung langit, meskipun agak sulit untuk menghadapi penguasa alam iblis yang belum pulih dari luka-lukanya, dia setidaknya bisa menundanya untuk sementara waktu. Pakar yang dibangkitkan, Su Fang, Anda tidak hanya berkolusi dengan ras iblis, tetapi Anda juga berkolusi dengan ahli kebangkitan. Bagaimana Dao abadi bisa mentolerir orang jahat seperti itu? Bahkan saat ini, penatua tertinggi pertama masih tidak lupa menyematkan topi besar pada Su Fang. Kemudian, dia berteriak dengan dingin pada Big Goblin yang ragu-ragu, bergeraklah. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi seluruh sekte Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman berat dari sekte Hao Chang Takdir. Pecah. Suara tetua tertinggi pertama dipenuhi dengan niat membunuh. Begitu suaranya terdengar, itu segera berubah menjadi kemampuan ilahi tertinggi, memicu kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Itu dengan kuat menekan Sky Thunder Hall dan Void di sekitarnya seolah-olah seluruh langit menekan. Ledakan. Seluruh Void tiba-tiba tenggelam. Formasi susunan Sky Thunder Hall hancur lapis demi lapis dan akhirnya runtuh dengan suara keras. Semua ilusi menghilang, menampakkan penampilan aslinya. Sky Thunder Hall juga bergetar hebat. Bagaimanapun, itu adalah harta Dharma spasial yang disempurnakan secara pribadi oleh Ibu Yun, jadi sulit bagi penatua tertinggi pertama untuk memindahkannya. Dunia Su Fang akhirnya mencapai batas kemampuannya dan runtuh dengan ledakan keras. Dia terhuyung dan jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Kodok, kenapa kamu belum bergerak? Penatua tertinggi pertama melangkah di udara dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang menggelegar ke arah katak itu. Namun, Su Fang sepertinya tidak menyadarinya. Dia mengertakkan gigi dan langsung menuju Ming Yan. Kamu akan mati, dan kamu masih berani melakukan pembunuhan. Penatua tertinggi pertama mencibir dengan nada menghina. Namun, dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Sosoknya tampak secepat kilat, namun kenyataannya, dia sangat melambat dan mendarat di belakang Big Goblin. Dia telah menderita kerugian besar di tangan Su Fang sebelumnya, jadi dia tentu saja berhati-hati. Big Goblin tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Aura iblis membubung ke langit, dan kekuatan mengerikan yang sepertinya mampu menelan dunia tersapu. Tubuh Su Fang tanpa sadar terbang menuju Big Goblin seperti semut yang hendak ditelan monster yang bisa menelan dunia. Tiba-tiba, Su Fang berteriak, Li Haoji, jika kamu tidak bergerak sekarang, kapan kamu akan melakukannya? Siapa Li Haoji? Mungkinkah itu ahli Asura? Penatua tertinggi pertama tercengang. Ketika dia memikirkan hal ini, rasa dingin merembes dari lubuk hatinya, dan dia segera berhenti bergerak. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba keluar dari 100.000 petani dan mengaktifkan harta Dharma berbentuk pagoda hitam. Gemuruh. Pagoda itu dengan cepat tumbuh hingga berukuran 1000 kaki, dan serangkaian ledakan menggelegar terdengar. Guntur dari pagoda memiliki kemampuan bawaan untuk menekan Big Goblin. Goblin besar merasakan dunia berputar, dan keilahiannya yang baru lahir menjadi kacau seolah-olah dunia telah terbalik. Pagoda transformasi Daemon. Bagaimana cara Anda memiliki artefak ilahi tertinggi di Daemon Suppression Hall, dan bagaimana cara mengaktifkannya? Penatua tertinggi pertama terkejut ketika dia melihat harta Dharma berbentuk pagoda. Pagoda transformasi Daemon adalah artefak ilahi tertinggi di aula penindasan Daemon. Saat itu,
Diamond Suppression Hall hampir menjadi pemimpin Immortal Dao dan menekan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda transformasi Diamond bukanlah artefak Dao, tetapi artefak ilahi yang melampaui artefak Dao. Kultivasi pria berjubah hitam itu hanya pada tahap awal dari alam Dao, tetapi dia bisa mengaktifkan artefak ilahi. Bagaimana mungkin penatua tertinggi pertama tidak terkejut? Gemuruh. Petir berwarna merah darah turun dari pagoda transformasi Diamond. Ketika Diamond Ki Big Goblin bersentuhan dengan petir berwarna merah darah, ia meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Ketika petir berwarna merah darah turun di atas Big Goblin, itu berubah menjadi rantai petir berwarna merah darah yang melesat ke tubuh Big Goblin. Pagoda transformasi Diamond mengeluarkan aura misterius dan kuat yang menyelimuti Big Goblin dan menyedotnya. Meskipun Big Goblin belum menjadi Diamond Saint, ia masih merupakan Big Goblin yang sangat kuat. Bahkan ahli demigod pun akan kesulitan menekannya. Namun, pria berjubah hitam itu dengan mudah menaklukkan Big Goblin setelah mengaktifkan pagoda transformasi Diamond. Setiap orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Pria berjubah hitam itu adalah Li Haoji. Dia sudah lama tiba di Chaotic Sky Great World dan menyamar saat Sekte Hao Chang Nasib Surgawi sedang merekrut ahli, atau, sebenarnya, umpan meriam. Dia baru bergerak sekarang, yang langsung mengejutkan semua orang. Apakah pagoda penindas Diamond berencana membuat Sekte Hao Chang Nasib Surgawi menjadi musuh? Aku akan menaklukkanmu sekarang. Roh gunung penjaga Sekte, berangkat. Roh gunung dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi melangkah menuju Li Haoji. Baru pada saat itulah penatua tertinggi pertama mengalihkan perhatiannya pada Su Fang. Saat Li Haoji menundukkan Big Goblin, Su Fang sudah berada di depan Ming Yan. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan tetua tertinggi pertama. Dia adalah pemimpin faksi nomor 1 dari Dao Abadi, namun dia diabaikan. Mata tetua tertinggi pertama terbakar amarah saat dia menunjuk ke arah Su Fang. Dao Surgawi tidak kenal ampun. Kamu hanyalah seekor anjing jerami. Kekuatan ilahi yang menakutkan, yang dipenuhi dengan hukum Dao Surgawi, tiba-tiba turun dan membelenggu Su Fang. Penindasan Dao Surgawi. Mata tetua tertinggi pertama terlihat dingin dan tanpa ampun. Wajahnya cepat menua. 1724. Seni terlarang tertinggi dari takdir surgawi Sekte Hao Chang yang dieksekusi oleh tetua agung masih dalam kategori mengekstraksi esensi langit dan bumi dan meminjam kekuatan bintang-bintang. Dia menggunakan kekuatan aturan dunia Hao Chang Nasib Surgawi untuk membunuh Su Fang. Bahkan dewa dari alam para dewa akan kesulitan untuk menolak aturan dunia Hao Chang Nasib Surgawi, apalagi Su Fang. Mengeksekusi seni terlarang memiliki efek samping yang sangat besar. Itu akan menghabiskan kekuatan hidup paling berharga dari sang kultivator, itulah sebabnya tetua tertinggi tidak mengeksekusinya ketika dia hampir dibunuh oleh Su Fang. Dalam kondisinya saat ini di mana dia belum pulih dari luka-lukanya, dia bahkan mungkin mati jika menggunakan teknik terlarang ini. Saat ini, dia sepenuhnya berpegang pada gagasan bertarung sampai mati. Dia akan membunuh Su Fang, atau memaksa ahli Asura di tubuh Su Fang untuk campur tangan dan menciptakan peluang bagi leluhur Tianming untuk membunuh Su Fang. Adapun Sang Dewa, Sang Han, dia belum mengambil tindakan. Penatua Agung tidak lagi memiliki harapan padanya. Su Fang akan dihancurkan. Bang! Aura Agung-Agung Elder berubah seketika. Aura menakutkan dengan kekuatan tanah longsor datang dari belakangnya. Dulu. Roh gunung dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi tidak menyerang Li Haoji. Itu langsung menuju ke Grand Elder tertinggi. Penatua tertinggi berada pada momen penting dalam mengeksekusi seni terlarang. Dia tidak punya waktu untuk mengaktifkan pertahanannya, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan alasan di balik perubahan mendadak itu. Dia langsung tersapu oleh aura menakutkan dan terlempar. Kultivator terkuat dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi dikirim terbang seperti layang-layang yang talinya dipotong. Orang yang menyerangnya adalah roh gunung dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Saat mereka melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan terkejut. Pikiran pertama mereka adalah, bagaimana ini mungkin? Entah mataku sedang mempermainkanku, atau roh gunung sudah gila. Uff. Grand Elder Agung memuntahkan seteguk darah beserta organ-organnya. Punggungnya terkena aura roh gunung. Otot, tulang, dan organnya hancur. Selain itu, dia telah menggunakan kekuatan hidupnya untuk menggunakan teknik terlarang. Auranya sangat lemah saat ini. Dia seperti lampu di tengah badai, diambang kematian setiap saat. Ini Su Fang lagi. Bagaimana dia bisa mengendalikan roh gunung sekte kita? Penatua tertinggi pertama menatap San Ling. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat memahami mengapa semuanya menjadi seperti ini. Ternyata, ketika Su Fang melepaskan kekuatan dunia Yin Yang untuk menahan Ming Yan dan San Ling, roh primordial keduanya mengambil kesempatan untuk mengendalikan roh primordial San Ling menggunakan teknik mantra satu malam. Hanya ketika penatua tertinggi pertama menyerang tubuh asli Su Fang barulah roh primordial kedua mengendalikan roh gunung untuk melancarkan serangan tiba-tiba dan sangat fatal, hampir membunuh penatua tertinggi pertama.
Aku, Su Fang, bukanlah ayam yang lemah saat ini. Siapapun yang berani menghubungiku, aku akan mematahkan cakarnya. Su Fang mengungkapkan aura yang tinggi dan mematikan. Kemudian, dia mengaktifkan pagoda 6 jalan Xuan Huang dan memasuki kondisi kelahirannya. Goblin besar dan tuan budak dari alam naga sejati semuanya memasuki harta ajaib kelahirannya. Kemudian, dia menggunakan harta sihir kelahirannya untuk memasukkan kekuatan Demon Ki, True Ki, dan Dharma bawahannya ke dalam tubuh fisiknya. Dalam kondisi kelahirannya, Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik demigod. Tinjunya menghantam Ming Yan seolah-olah dia sedang menghancurkan kayu busuk. Ming Yan sudah berada di ujung tanduk. Bagaimana dia bisa menahan pukulan yang begitu mengerikan? Su Fang, jika kamu berani membunuh Ming Yan, iblis dari alam dewa tidak akan melepaskanmu. Penguasa alam iblis melihat bahwa nyawa Ming Yan dipertaruhkan. Dia ingin menyelamatkannya, tapi dia ditahan oleh Raja Mayat Hidup. Karena itu, dia mengancam Su Fang. Apakah menurutmu iblis dari alam dewa akan melepaskanku jika aku tidak membunuhnya? Aku membunuh 2 putramu dan tuan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bilang kamu akan melakukan sesuatu padaku, tapi pada akhirnya, aku masih hidup dan sehat, bukan? Su Fang mencemooh ancaman penguasa alam iblis. Kemudian, dia melemparkan pukulan yang bisa mengguncang langit dan bumi ke jantung monster yang telah diubah oleh Ming Yan. Ledakan. Tubuh binatang iblis berkepala 9 yang dimiliki Ming Yan runtuh. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Darah dan daging menghujani dari langit. Suara mendesing. 2 dari 9 kepala binatang iblis berkepala 9 ditelan oleh gui-gui. Sebagian besar kepala yang tersisa dihancurkan oleh pukulan mengejutkan Su Fang. Hanya 1 kepala yang tersisa dan terbang menuju penguasa alam iblis. Meski hanya 1 kepala yang tersisa, Ming Yan masih bisa bangkit kembali. Namun, dia harus membayar mahal. Burung naga, bunuh dia. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan Ming Yan melarikan diri? Dia akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri di masa depan. Membelanjakan. Dragon Bird melepaskan panah Dewa Matahari lagi dan menembaki sisa kepala Ming Yan. Ah! Di bawah terik matahari, Ming Yan menjerit kesakitan dan putus asa. Segera, dia terbakar menjadi abu dan tersebar bersama angin. Begitu saja, Su Fang memusnahkan Death Blaze, yang berasal dari ras iblis dari segudang dunia. Su Fang menggunakan intisari etiril untuk mengumpulkan semua pecahan darah dan daging api kematian yang berserakan di udara. Monster berkepala 9 yang dimiliki oleh Ming Yan memiliki esensi kehidupan yang sangat besar, yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya Su Fang. Tentu saja, Su Fang tidak akan menyia-nyiakannya. Su Fang, tuan ini akan mencabut urat dagingmu, mengupas kulitmu, dan menggiling tulangmu menjadi debu. Penguasa alam iblis mengertakkan gigi dan melancarkan perang besar lagi. Suan, itukah sebabnya dia mengirim osprey jatuh? Bermain, tragis, Yoshikazu. Mencabut urat dagingku, mengulitiku hidup-hidup, dan menggiling tulangku hingga menjadi debu. Kamu harus memikirkan hidupmu sendiri dulu. Sanling, bunuh dia. Su Fang tertawa dingin sebelum memberi perintah pada Sanling. Ledakan. Sanling melangkah maju, setiap langkahnya menyebabkan kekosongan bergetar. Setelah beberapa langkah, Sanling tiba di depan penguasa alam iblis dan bergabung dengan penguasa mayat hidup untuk menyerangnya. Suara mendesing. Suan guang hitam keluar dari mata Sanling. Roh primordialnya, kekuatan ilahi meletus dan membentuk gelombang mengejutkan dari kekuatan ilahi roh primordial. Su Fang, tunggu saja balas dendam para iblis alam ilahi. Penguasa alam iblis melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Li Haoji terbang dan menatap Su Fang. Saudara Su. Terima kasih banyak. Su Fang menangkupkan tinjunya. Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi adalah faksi nomor 1 di alam Dao Abadi. Sekarang Su Fang dikelilingi oleh mereka, siapa yang berani menyelamatkannya? Dengan betapa mendominasinya Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi, mereka yang berani datang menyelamatkan Su Fang tidak hanya tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga akan membawa bencana bagi faksi, keluarga, dan keluarga mereka. Li Haoji diterima sebagai murid Aula Penindas Iblis, dan sekarang dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hati Su Fang dipenuhi dengan kehangatan. Li Haoji terkekeh. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kamu dan aku adalah teman dan saudara. Selain itu, saya juga terdaftar dalam daftar Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Jika aku tidak membalas budi, bukankah aku akan mengecewakan mereka? Su Fang tertawa keras. Bagus. Kita bersaudara telah berjalan berdampingan sejak dunia kecil hingga sekarang. Hari ini, kita akan bertarung berdampingan lagi. Ayo bunuh dia sepuasnya. Sayangnya, penguasa 5 racun tidak ada di sini. Li Haoji berkata, penguasa 5 racun sedang berkultivasi dengan penguasa racun. Begitu dia menerima berita, dia pasti akan bergegas. Itu benar. Su Fang mengangguk dan memandang ke arah tetua tertinggi pertama. Matanya yang dalam bersinar dengan niat membunuh yang kuat.
Ayah dan anggota klannya hampir jatuh ke tangan Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi. Bahkan Li Haoji, penguasa 5 racun, dan semua teman-temannya yang berhubungan dengan Su Fang dicari oleh Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Ketika dia memikirkan hal ini, niat membunuh Su Fang melonjak ke langit. Bunuh dia. Su Fang menunjuk ke arah tetua tertinggi pertama dan memerintahkan roh gunung, dewa mayat hidup, dan roh primordial kedua. Penatua tertinggi pertama berada di ambang keputusasaan. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia adalah penguasa Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi, tapi sekarang, dia adalah orang lemah yang menunggu untuk dibantai. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Saat ini. Bas dengungan-dengungan. Teks takdir Dao dari teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan teks Dao takdir surgawi dari penguraian mistik takdir surgawi secara bersamaan menghasilkan keributan besar, menandakan datangnya bahaya besar. Cahaya ilahi Su Fang berubah dalam sekejap. Aku tidak menyangka Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi akan jatuh ke kondisi seperti itu. Semut Dao Rilem tingkat tinggi memaksa penatua tertinggi pertama ke titik di mana nyawanya dipertaruhkan. Sebuah suara halus datang dari kehampaan, seolah-olah datang dari dunia lain. Kemudian, sesosok tubuh muncul dari kehampaan. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti baru saja keluar dari kubur. Auranya membawa perubahan hidup dan mati. Namun, Su Fang merasa dirinya jauh lebih kuat daripada Dewa Sang Han. Namun, dia tidak sekuat tuannya, Su Yun Kong. Leluhur agung takdir surgawi. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba. Su Fang tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akhirnya dimulai. Kembali. Su Fang menempatkan Li Haoji, roh primordial kedua, Raja Mayat Hidup, dan yang lainnya ke alam naga sejati. Dia bahkan memasukkan Sanling, Gui Gui, dan burung naga ke dalam tubuhnya. Pertarungan antar dewa bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Selanjutnya, Su Fang membuka segel lainnya. Aura ilahi yang kuat menyelimuti Sky Thunder Hall, menyebabkannya bergetar hebat. Saat kilat menyambar, ia dengan cepat menyusut hingga seukuran telapak tangan. Su Fang melambaikan tangannya dan menyerapnya ke telapak tangannya, menghilang tanpa jejak. Setelah Su Fang menyingkirkan Sky Thunder Hall, seluruh Sky Secret Ground berubah menjadi ruang waktu ekstrateritorial yang dipenuhi awan petir dan kilat. Leluhur Tianming tidak menghentikan Su Fang. Bukan karena dia meremehkan untuk bergerak, tapi dia hanya punya satu kesempatan untuk bergerak. Terlebih lagi, dia harus berhasil dalam satu serangan, jadi mengapa dia menyia-nyiakannya untuk hal seperti ini? Dia tidak perlu bergerak sekarang. Selama dia membunuh Su Fang, semua yang ada di Su Fang akan menjadi milik Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi. Semua orang di alam senjata Dao akan menjadi budak dari Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi. Siapa kamu? Su Fang bertanya pada leluhur Tianming. Aku hanyalah dewa yang tidak ada hubungannya. Aku punya dendam dengan Asura di tubuhmu, kata leluhur Tianming dengan lemah. Dewa sepertimu ingin bersembunyi di hadapanku. Su Fang mengejek. Su Fang bisa merasakan energi asal samar dari Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi dari dewa di tubuhnya. Dia juga pernah melihatnya menyamar sebagai seorang kultivator Sein Immortal dan berbaur dengan para kultivator Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surgawi. Bagaimana dia bisa mempercayai omong kosongnya? Leluhur Tianming melihat ke kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, Sang Han, berapa lama kamu akan bersembunyi? Aku tidak mengira Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi ternyata sangat tidak kompeten. Begitu banyak ahli demigod yang dikalahkan. Aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sang Han memperlihatkan tubuhnya dari kehampaan dan mengambil langkah ke langit di atas tanah suci langit. 1725. Sang Han menatap Su Fang, kamu telah menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Itu benar-benar mengejutkanku. Namun, ada dua dewa di sini saat ini. Mari kita lihat seberapa banyak yang dapat Anda lakukan. Su Fang mengejek, bukankah kamu bersembunyi sampai sekarang untuk membiarkan Sekte Hao Chang yang mengambil tindakan terlebih dahulu? Begitu kekuatanku habis, kamu akan datang dan mengambil keuntungan dari situasi ini. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Pikiran Sang Han diungkapkan oleh Su Fang, dan matanya bersinar dengan aura pembunuh yang ganas. Siapa yang mau mati kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Sang Han berencana membiarkan leluhur Tianming bergerak. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Su Fang, dia bisa menghabiskan sebagian kekuatan Luo. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan mungkin menyelamatkan nyawanya. Sang Han berteriak dingin, serahkan Raja Asura segera, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Su Fang mengejek, bukankah pelajaran yang diberikan Luo padamu terakhir kali sudah cukup? Kamu sekarang kuat di luar tetapi lemah di dalam. Beraninya kamu menjadi sombong di hadapanku. Raja Asura menggunakan tubuhmu untuk melukaiku dengan serius. Saat ini, aku memang kuat di luar tetapi lemah di dalam. Namun, Raja Asura adalah penjahat dari klanku. Sekarang dia telah menerobos penjara darah. Sebagai penjaga, saya tidak bisa lepas dari kematian. Bahkan keluarga dan anggota klan saya akan terlibat. Pada akhirnya, aku akan mati.
Sebaiknya aku meninggalkan diriku sendiri dan menyegel kembali roh primordial Raja Asura selagi masih lemah. Dengan cara ini, aku masih bisa melindungi keluarga dan klanku. Sedangkan untukmu, Su Fang, sebelum aku mati, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Mata merah darah Sang Han penuh kebencian dan kemarahan. Jika bukan karena Su Fang, dia akan mengambil semua giok darah yang rusak dan menyegel kembali Luo. Bagaimana dia bisa jatuh ke titik di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya? Juga karena Su Fang, Sang Han pertama kali terluka parah oleh Su Fang, dan kemudian dia ditipu oleh Su Fang di Sekte Tianming Haochang. Luo menggunakan tubuh Su Fang untuk menganiayanya dengan kejam, dan dia hampir mati. Dengan kebencian yang begitu besar, Sang Han tidak sabar untuk mencabik-cabik Su Fang dan menelannya. Sang Han menularkan roh primordialnya kepada leluhur Tianming, kamu dan aku akan menyerang bersama. Jangan beri Su Fang kesempatan apapun. Itu bagus sekali. Nenek moyang Tianming mengangguk sebagai jawaban. Matanya dipenuhi dengan ketegasan dan kekejaman, tidak hanya terhadap Su Fang, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Selama dia bergerak, itu berarti dia tidak jauh dari kematian. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak diperhatikan oleh Dao Surgawi, dia akan tetap disegel dan dibungkam oleh Dao Surgawi. Raja Asura, keluar dan lawan aku untuk yang terakhir kalinya. Seluruh tubuh Sang Han mengeluarkan aura pembunuh yang gemetar. Pakaian berwarna merah darah di tubuhnya mengeluarkan cahaya merah darah yang dengan cepat terbakar menjadi api berwarna merah darah. Luo, bisakah kamu melakukannya sekarang? Su Fang menularkan roh primordialnya kepada Luo. Meskipun aku telah menggunakan cukup banyak roh primordialku ketika menerobos belenggu penjara darah, roh primordialku telah mendapatkan kembali kebebasannya. Ini 10 kali lebih kuat daripada ketika aku berada di penjara darah. Itu lebih dari cukup untuk bunuh budak Asura ini. Satu-satunya masalah adalah dewa dari Sekte Haochang amanat surgawi. Jika saya punya lebih banyak waktu untuk memulihkan jiwa atau menemukan tubuh saya, mengapa saya harus takut pada semut-semut ini? Luo merespons dari batu giok berwarna merah darah. Ada nada ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Kurang lebih seperti seekor harimau yang ditindas oleh seekor anjing. Jika tubuhnya masih ada, dengan kekuatan tertingginya sebagai Raja Asura, dia tidak akan terkalahkan di alam ilahi. Dua dewa belaka akan dihancurkan dengan jentikan jarinya. 6. Menyerang. Sang Han memimpin dan melepaskan panah berwarna merah darah dari matanya. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api hitam. Dengan aura pembunuh yang mengerikan, dia bergegas menuju Su Fang. Budak rendahan, beraninya kamu menjadi sombong di depan raja ini. Mati. Suara dingin Luo keluar dari tubuh Su Fang. Ledakan. Luo langsung meledak dengan kekuatan suci dari batu giok merah darah dan bergabung dengan tubuh Su Fang, menyebabkan potensi di tubuh Su Fang tersulut. Kekuatan suci klan Asura menyebabkan kulit Su Fang berlumuran darah misterius. Aura pembunuh yang sepertinya berasal dari neraka Asura membubung ke langit. Serangan Sang Han dihancurkan oleh aura pembunuh Su Fang. Raja Asura, untuk mencegah keluarga dan orang-orangku terlibat, aku akan membakar diriku sendiri hingga melukaimu. Sang Han mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Lampu merah darah di tubuhnya tiba-tiba menyala. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi manusia yang menyala-nyala dengan api berwarna merah darah. Auranya tiba-tiba meroket dan tidak lebih lemah dari Su Fang, yang telah mengaktifkan potensi tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan tersebut membubarkan awan petir di Sky Secret Ground dan menyebabkan ruang tersebut runtuh. Langit dan bumi bergetar hebat. Permasalahan di lapangan pun pecah. Seluruh tanah suci langit hancur akibat benturan kekuatan para dewa. Untungnya, Su Fang telah menyimpan Sky Thunder Hall di tubuhnya terlebih dahulu. Jika tidak, bahkan jika dia bisa lolos dari badai energi yang terbentuk dari tabrakan antara Su Fang dan Sang Han, dia akan terluka parah. 100.000 kultivator yang berhasil mencapai kedalaman tanah suci langit sedang mengalami kemalangan besar. Bagaimana para penggarap dunia besar seperti mereka bisa melawan kekuatan para dewa? Dalam sekejap, mereka ditelan oleh aliran energi dari tabrakan segel. Bahkan ahli Dao Realm tingkat tinggi tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Setelah tabrakan yang menghancurkan bumi lainnya, sosok Su Fang dan Sang Han tiba-tiba terpisah. Su Fang terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah. Mata, telinga, dan lubang hidungnya mengeluarkan darah. Tubuhnya hancur di mana-mana. Yang lebih serius adalah kali ini, Luo telah menarik tubuhnya secara berlebihan di alam sempurna untuk melakukan kekuatan super Asura tertinggi. Dia hampir mengeluarkan sisa energinya. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Ming Yan, dia juga menggunakan kekuatan dunia Yin Yang. Lebih dari separuh ki asli dan energi di tubuhnya telah terkuras. Saat ini, Su Fang telah benar-benar menjadi orang lemah yang tidak bisa melawan. Sang Han tidak jauh lebih baik. Lengan kanannya hilang, auranya sangat lemah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian. Sebelumnya, Sang Han telah terluka parah oleh Su Yunkong dan Luo. Kemudian, Su Fang melahap takdirnya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, bukan saja dia belum pulih, tetapi luka-lukanya semakin parah. Saat ini,
dia membakar tubuhnya secara paksa seolah-olah dia sedang bunuh diri. Setelah konfrontasi dengan Su Fang, dia sekarang berada di ambang kematian. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Sang Han benar-benar kehilangan kekuatan untuk menyerang lagi, jadi dia meraung marah pada leluhur Tianming. Seorang kultivator dari alam besar memiliki tubuh yang kuat sehingga mampu menahan kekuatan super dari kekuatan super Asura. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Leluhur Tianming memandang Su Fang dengan keterkejutan di matanya. Kemudian, dia berkata dengan sangat sopan, klan Asura memang layak disebut klan haus darah dari alam dewa. Saya sangat terkesan dengan kekuatan Anda. Raja Asura, aku di sini hanya untuk Su Fang. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan mempersulitmu. Kata-kata ini jelas tidak ditujukan pada Su Fang, tetapi pada Luo, yang berada di dalam batu giok darah di tubuh Su Fang. Leluhur Tianming adalah dewa yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Usianya hampir sama dengan sejarah sekte Tianming Haochang. Setelah naik ke alam dewa, ia menjadi pelayan jalan ilahi surga segel. Statusnya rendah dan dia menderita penghinaan. Dia melarikan diri ke alam besar untuk bertahan hidup sampai sekarang. Tentu saja, dia sangat menghargai hidupnya. Dalam pandangannya, Su Fang sudah menjadi sepotong daging di talenan yang bisa disembelih sesuai keinginannya. Tidak perlu mengkhawatirkan dia sama sekali. Murid biasa dari sekte Tianming Haochang dapat membunuhnya. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Target leluhur Tianming adalah Su Fang, bukan Luo. Dia tidak perlu mengambil risiko diperhatikan oleh Dao Surgawi dan menghadapi roh primordial Raja Asura. Selama dia tidak mengambil tindakan, leluhur Tianming dapat terus berjuang di ambang kematian, dan jalan ilahi surga segel tidak akan melanjutkan kejahatannya dengan melarikan diri dari sekte tersebut. Kamu pikir kamu ini siapa? Di mata raja ini, kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Beraninya kamu berbicara kepada raja ini dengan nada seperti itu. Luo terbang keluar dari tubuh Su Fang dan berubah menjadi pria berbaju merah. Dia tampak berusia awal 20-an, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memiliki wajah persegi dan janggut keriting. Dia tampak berani dan kasar, dan seluruh tubuhnya membawa aura yang sangat mendominasi yang bahkan membuat Dao Surgawi dari alam besar gemetar di bawah kakinya. Mantan Raja Asura, meski kini hanya roh primordial tanpa tubuh fisik, masih memiliki aura mendominasi yang menjulang tinggi yang membuat leluhur Tianming takut padanya. Sang Han gemetar, dan tanpa sadar hatinya melonjak karena rasa kagum dan takut. Sepertinya surga ingin aku mati. Aku tidak punya pilihan selain mati. Kekayaan sekte Tianming Haochang telah dilahap, dan bahkan pendiri sekte Tianming Haochang pun ikut terlibat. Leluhur Tianming menghela nafas pelan, matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Saat berikutnya, Tianming tiba-tiba tersenyum. Mampu membunuh mantan Raja Asura dengan tanganku sendiri, meski aku jatuh, penyesalan apa yang aku miliki. Setelah mengatakan itu, leluhur Tianming tertawa keras, memperlihatkan ekspresi penuh tekad. Dao Surgawi tidak kenal ampun, dan kamu hanyalah seekor anjing jerami. Tiba-tiba, nenek moyang Tianming mengeluarkan seni terlarang yang sama seperti tetua tertinggi pertama. Namun, itu berbeda dari teknik terlarang yang dilakukan oleh penatua tertinggi pertama. Penatua tertinggi pertama meminjam kekuatan dari Dao Surgawi, memicu aturan pengoperasian Dao Surgawi untuk menampilkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Sebaliknya, leluhur Tianming menggunakan kekuatan sucinya sendiri untuk melakukan teknik terlarang ini. Dia tidak meminjam kekuatan dari Dao Surgawi, tetapi dia sendiri adalah hukumnya. Inilah perbedaan antara makhluk ilahi dan seorang penggarap alam besar. Makhluk ilahi juga mengembangkan dan memahami Dao Surgawi, tetapi apa yang mereka kembangkan dan pahami adalah hukum Dao Surgawi yang tingkatnya lebih tinggi dan mendalam. Melalui pemahaman dan penanaman hukum, mereka menciptakan hukum dengan kekuatan ilahi. Mereka tidak hanya dapat menggunakan langit dan bumi untuk melepaskan kekuatan magis yang kuat, tetapi mereka juga dapat menampilkan kekuatan ilahi tertinggi dengan kekuatan ilahi mereka sendiri. Yang satu meminjam, dan yang lain mencipta. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Inilah alasan mengapa para penggarap alam besar tidak dapat melawan makhluk ilahi. Namun, makhluk ilahi dibatasi oleh Dao Surgawi di alam besar, tidak dapat meminjam kekuatan dari langit dan bumi. Mereka hanya dapat menggunakan kekuatan suci mereka sendiri untuk menampilkan kekuatan magis, dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan pengisian kembali dari langit dan bumi. Oleh karena itu, para dewa yang datang ke alam agung jarang bergerak. Begitu mereka melakukannya, hal itu akan menggemparkan dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura Dao Surgawi yang menakutkan berputar di sekitar leluhur Tianming, membawa serta aura yang dapat menghancurkan dan menghancurkan segalanya saat ia menuju langsung ke Su Fang. Desir, 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 desir. Lau tidak memiliki tubuh fisik, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan magis yang kuat dari klan Asura. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan sinar pedang penuh dengan niat membunuh yang melonjak menuju leluhur Tianming seperti air pasang.
Meskipun kekuatan suci Lao tidak dapat membahayakan tubuh fisik leluhur Tianming atau menghancurkan auranya, kekuatan suci tersebut masih menyerang celah dewa leluhur Tianming. Niat membunuh yang kejam terus-menerus menyerang roh suci leluhur Tianming, sangat melemahkan auranya. Su Fang, aku ingin kamu mati. 1726. Sang Han ganas dan gila, membakar sisa hidupnya, dia ingin membunuh Su Fang. Pada saat ini, Su Fang tampak seperti kultivator Sein immortal manapun yang dapat dengan mudah membunuhnya. Meskipun Sang Han berada di ujung tanduk, dia tetaplah seorang dewa. Akan mudah baginya untuk membunuh Su Fang. Lao melepaskan gelombang ki pedang cahaya darah, menyerang leluhur Tianming seperti air pasang, lalu berbalik untuk menyelamatkan Su Fang. Tapi saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari antara alis leluhur Tianming, berubah menjadi Divine Rune emas yang misterius dan muskil. Itu mengeluarkan kekuatan roh primordial yang sangat menakjubkan, menghancurkan pedang ki yang berdarah. Ia langsung melintasi ruang dan menembak ke belakang kepala Lao. Rune ilahi emas ini adalah segel kekaisaran yang ditanam di kedalaman bukaan ilahi leluhur Tianming. Itu juga merupakan segel budak. Selain membelenggu roh primordial, segel budak juga bisa melepaskan kekuatan ilahi untuk melindungi dan menyerang. Setelah leluhur Tianming naik ke alam ilahi, dia menjadi pelayan sekte Tianming. Faktanya, dia tidak berbeda dengan seorang budak. Oleh karena itu, segel kekaisaran juga ditanam di bukaan ilahi miliknya. Segel kekaisaran ini 100 kali lebih kuat daripada segel kekaisaran di kepala tetua tertinggi. Setelah diaktifkan, kekuatannya menjadi sangat kuat. Aura ilahi roh primordial yang dilepaskannya adalah serangan tingkat dewa. Itu berakibat fatal bagi roh primordial dewa. Namun, harga untuk mengaktifkan segel kekaisaran juga tidak tertahankan bagi leluhur Tianming. Dia harus mengorbankan roh primordialnya sendiri untuk mengaktifkan segel kekaisaran. Pada saat ini, leluhur Tianming juga bersiap untuk mati bersama Lao. Bahkan jika dia harus mati, dia harus menunda Lao. Tentu saja, dia juga tahu betul bahwa sekuat apapun segel kekaisaran, itu tidak cukup untuk membunuh roh primordial Raja Asura. Namun, targetnya bukanlah Lao, melainkan Su Fang. Selama dia menunda Luochana dan menciptakan kesempatan bagi Sang Han untuk membunuh Su Fang, tujuannya akan tercapai. Siapa? Siapa? Jubah berdarah Lao tiba-tiba menyala dengan cahaya berdarah, membentuk kekuatan ilahi yang melindungi, menghalangi segel kekaisaran emas. Namun, hal itu hanya tertunda sesaat. Membakar sisa kekuatannya, Sang Han telah berhasil mencapai jarak 1000 kaki dari Su Fang. Bagi seorang dewa, jarak yang begitu dekat tidak ada bedanya dengan pertarungan jarak dekat. Sang Han tertawa gila-gilaan. Leluhur Tianming, aku akan membunuh Su Fang untukmu, dan kamu akan menghabiskan kekuatan roh primordial Raja Asura untukku. Nenek moyang Tianming tertawa terbahak-bahak. Karena aku akan mati, akan sangat bermanfaat jika aku bisa menyingkirkan ancaman terbesar terhadap sekte Tianming Hao Chang. Hahaha. Luo cemas dan marah, tapi sudah terlambat untuk membantu. Seolah-olah aku, Su Fang, pasti akan mati kali ini. Aku, nasib Su Fang, ada di tanganku. Bahkan dewa pun tidak bisa memutuskannya. Wajah pucat Su Fang tiba-tiba menunjukkan ekspresi pantang menyerah dan tegas. Kepribadiannya seperti ini. Bahkan jika itu adalah nafas terakhir dalam hidupnya, bahkan jika dia menghadapi dewa tertinggi, dia pasti tidak akan duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika dia mati, dia masih akan melakukan perjuangan terakhir. Hah ya. Penggarap dibebaskan dari tubuh Su Fang satu demi satu. Totalnya ada lebih dari 20 orang. Para pembudidaya ini bukanlah pembangkit tenaga listrik di bawah Su Fang. Sebaliknya, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang diperintahkan Su Fang kepada Yang Mulia Xuanlin untuk menghancurkan jalur formasi susunan di awal pertempuran dan mengambil kesempatan untuk menekan mereka. Dia menekan total lebih dari 100, dan hanya selusin yang menyerah. Selain itu, sebagian besar dari mereka berada di Sein Immortal Realm, dan tidak banyak Daur Realm Immortal Supremacy. Sebagian dari mereka yang menolak untuk menyerah dimakan oleh Kaisar Zhu dan Goblin Besar. Pembangkit tenaga supremasi abadi lainnya dibelenggu ke dalam peti mati neter penguburan langit oleh Raja Mayat hidup dan tidak punya waktu untuk mengorbankan mereka. Saat ini, mereka dibebaskan oleh Su Fang bukan untuk melawan Sang Han, tetapi untuk dijadikan perisai daging. Ketika sekitar 20 pembangkit tenaga listrik ini dilepaskan, Su Fang langsung melepaskan belenggu di tubuh mereka. Pembangkit tenaga listrik ini dibelenggu di peti mati langit mengubur neter dan berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, mereka masih kebingungan. Reaksi pertama mereka adalah segera mengeluarkan kekuatan mereka dan membentuk kekuatan ilahi pertahanan. Itu seperti refleks yang terkondisi. Ledakan, ledakan. Seorang tetua agung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi baru saja melepaskan auranya ketika tubuhnya langsung dihancurkan oleh Sang Han. Sang Han menghancurkan tubuh lebih dari selusin petani dengan cara yang sangat mendominasi. Dia berada kurang dari 1000 kaki jauhnya dari Su Fang. Namun,
Sang Han masih berhasil diblokir oleh perisai daging Su Fang untuk beberapa saat. Di saat berikutnya, monster batu setinggi 10.000 kaki muncul di depan Su Fang. Itu adalah roh gunung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Ledakan. Tubuh besar roh gunung memenuhi jarak ribuan kaki antara Su Fang dan Sang Han. Saat ini, Sang Han benar-benar gila. Dia langsung membakar seluruh kekuatannya, termasuk tubuh fisik dan roh esensinya. Seperti seekor binatang buas yang gila, dia mendorong ke depan dan benar-benar dengan paksa menabrak tubuh besar roh gunung. Tubuh monster batu yang seperti gunung itu roboh dengan keras. Roh gunung, yang memiliki kekuatan seorang demigod, dibunuh oleh Sang Han dengan cara yang paling sederhana dan mendominasi. Adapun Sang Han, dia juga menghabiskan hampir setengah energinya, dan auranya menjadi jauh lebih lemah. Mati. Suara Sang Han sedikit teredam, tapi dipenuhi dengan niat membunuh saat dia langsung menyerang Su Fang. Ledakan. Aura kedaulatan tertinggi dilepaskan dari tubuh Su Fang. Kemudian, gas ungu misterius meledak dari tubuh Su Fang dengan keras, dengan cepat mengembun menjadi payung gas ungu besar di atas kepalanya. Ki dan energi vital Su Fang terkuras, tetapi ki kaisar miliknya sangat berlimpah. Roh ki Dharma ungu juga tidak terluka. Pada saat ini, Su Fang mengaktifkan ki kaisar dan roh ki Dharma ungu, melepaskan aura ilahi penguasa yang telah lama melampaui batas alam besar. Sulit bagi keinginan dewa untuk menolaknya. Sang Han merasa seolah-olah sedang menghadapi Raja Alam Dewa. Di hadapan aura ilahi seperti itu, keinginannya juga ditekan. Tubuhnya gemetar terus-menerus. Meskipun jaraknya kurang dari 100 kaki dari Su Fang, sangat sulit untuk mengambil langkah maju. Su Fang, jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa puas meskipun aku mati? Sang Han meledak dengan suara gemuruh. Tubuhnya, yang hampir terbakar seluruhnya, dan roh primordialnya, yang berada di ambang kehancuran, tiba-tiba meledak pada saat ini, berubah menjadi semburan energi menakutkan dan aura roh primordial yang menyapu Su Fang. Ledakan. Ki Kaisar Su Fang runtuh lapis demi lapis. Tubuhnya terkena arus deras dan hanyut. Retakan, 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 daging, tulang, dan meridian Su Fang hancur dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Roh primordialnya juga terkena aura ilahi yang menakutkan dari penghancuran diri Sang Han dan jatuh ke dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Su Fang, kamu masih belum mati. Hanya jika kamu mati, aku bisa mati dengan tenang, hahaha. Kamu pasti akan mati, tapi Su Fang tidak akan mati. Luo berkata dengan dingin, nada suaranya penuh dengan niat membunuh yang kuat dan keyakinan pada Su Fang. Tiba-tiba, dia berbalik dan menyedot segel kekaisaran emas leluhur takdir ke dalam mulutnya. Ledakan. Api darah yang mengamuk membakar tubuhnya, menyelimuti segel kekaisaran dan membakar dengan liar. Leluhur takdir terkejut. Setelah segel kekaisaran dibakar, lebih dari separuh roh primordialnya juga akan terbakar. Pada saat itu, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dia buru-buru mendesak segel kekaisaran dan mencoba keluar dari tubuh Luo, tapi bagaimana Luo bisa memuntahkan apa yang telah dia telan? Tidak peduli seberapa keras segel kekaisaran berjuang di dalam tubuhnya, segel itu tidak bisa keluar dengan cepat dan akhirnya terbakar seluruhnya oleh api darah. Namun, Luo sendiri juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Bagaimanapun, segel kekaisaran dari jalan ilahi di surga bukanlah masalah kecil. Sebaliknya, leluhur takdir terluka parah dan tidak bisa lagi menggunakan sihir apapun. Leluhur takdir, kamu bisa mati sekarang. Beraninya kamu membunuh Su Fang. Raja ini akan menyedot darah dari hatimu hingga kering. Kata Luo dengan aura pembunuh. Saya seharusnya sudah mati sejak lama. Jika saya membunuh Su Fang, Sekte Hao Chang takdir yang saya ciptakan secara pribadi akan melanjutkan warisan saya dan memimpin dunia Dao abadi. Ini berarti saya masih hidup di dunia ini, jadi bagaimana jika saya mati? Hahaha. Leluhur takdir menutup matanya dan tertawa puas. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga tampak telah terbebaskan. Maaf mengganggu Anda. Suara lemah terdengar, dan tawa leluhur takdir tiba-tiba berakhir. Dia membuka matanya dan melihat ke sumber suara dengan tidak percaya. Su Fang berdiri di sana, tidak terluka. Wajahnya sepucat kertas, napasnya lemah, dan tubuhnya gemetar seolah-olah akan pingsan kapan saja. Namun, dia masih berdiri di sana dalam kondisi sempurna. Tubuhnya yang tidak terlalu tinggi dan kuat, sepertinya mampu menopang langit dan bumi. Seorang kultivator dari dunia besar sebenarnya memiliki tubuh yang sangat kuat. Itu 10 kali, tidak, 100 kali lebih kuat dari para kultivator kuno, leluhur takdir bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh keengganan. Luo Leng berkata dengan nada menakutkan, bukan hanya tubuh anak ini yang sempurna, tapi dia juga telah mengembangkan segala macam wujud asli yang luar biasa. Bahkan jika hanya ada setetes darah yang tersisa, dia masih bisa hidup kembali. Bagaimana dia bisa mati dengan begitu mudahnya? Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Sebelum aku mati, aku akan memberitahumu satu hal. Kamu tidak hanya akan mati, tapi aku juga akan mencabut Sekte Destiny Hao Chang yang kamu dirikan.
Saya dapat menjamin Anda bahwa dalam 10.000 tahun, Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak akan ada lagi di dunia besar. Aku akan menghapus semua warisanmu. Suara Su Fang seperti suara malaikat maut, membuat leluhur takdir benar-benar putus asa. Pedang merah keluar dari mata Lau dan menusuk dahi leluhur takdir, memusnahkan rohnya yang baru lahir. Tangan kanan Lau kemudian menusuk ke jantung takdir leluhur seperti pedang, dengan cepat melahap esensi hidupnya. Kekuatan hidup leluhur takdir dengan cepat terkuras hingga benar-benar hilang. Pendiri Sekte Takdir Hao Chang telah jatuh. Bahkan dalam kematian, wajah dan matanya yang sudah tua masih penuh keengganan. Leluhur. Leluhur takdir menyegel luka-luka tetua tertinggi pertama yang sekarat dan mengirimnya ke pinggiran tanah suci langit. Menyaksikan kematian leluhur takdir, tetua tertinggi pertama meraung putus asa dan marah. Seluruh Sekte Takdir Hao Chang mengalami keterkejutan dan keputusasaan. Saat berikutnya, semua kultivator dari Sekte Hao Chang Takdir, dengarkan. Bertarunglah sampai orang terakhir dan bunuh Su Fang. 1727. Lebih dari separuh tetua, dan tetua sekte telah dibunuh oleh Su Fang. Master sekte telah terluka parah oleh Su Fang dan masih mengasingkan diri. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Kakek tua itu juga dalam kondisi setengah mati. Sekarang, bahkan ketua sekte tersebut telah jatuh karena Su Fang. Su Fang. Itu adalah mimpi buruk dan bencana bagi seluruh Sekte Hao Chang nasib surgawi. Para penggarap Sekte Hao Chang nasib surgawi selalu menganggap diri mereka sebagai pemimpin Dao abadi. Konfrontasi mereka dengan Su Fang berakhir seperti ini karena mereka telah menekan Su Fang. Namun, Sekte Hao Chang nasib surgawi tidak memikirkan hal itu. Mereka mengira jika mereka tidak membunuh Su Fang, sekte itu akan hancur. Setelah sekte tersebut dihancurkan, mereka akan kehilangan kekuatan, status, dan sumber daya mereka saat ini. Mereka akan menjadi anjing liar. Dengan kematian Patriark Nasib Surgawi dan luka parah pada sesepuh agung, seluruh Sekte Hao Chang Nasib Surgawi jatuh dalam keputusasaan. Ketika orang putus asa, mereka seringkali menjadi gila. Mengikuti perintah tetua, seluruh Sekte Hao Chang Nasib Surgawi menjadi hiruk-pikuk. Hanya ada satu pikiran di hati mereka, dan itu adalah membunuh Su Fang. Jika kita tidak membunuh Su Fang, Sekte Hao Chang Nasib Surgawi pasti akan hancur. Saat pohon tumbang, monyet-monyet berpencar. Tak satu pun dari kita akan memiliki hari-hari baik di masa depan. Bunuh Su Fang. Raungan gemuruh seorang tetua bergema di antara para penggarap Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Ini adalah kakek tua yang dipaksa menamparkan dirinya sendiri oleh Su Fang karena dia telah mempermalukan Bai Ling belum lama ini. Su Fang terluka parah dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Dewa Asura di sampingnya hanyalah roh esensi. Dia telah mengeluarkan banyak energi untuk melawan Sang Patriark. Kita memiliki keunggulan dalam jumlah. Kita bisa melemahkannya. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Su Fang, dan juga kesempatan terakhir. Bunuh, bunuh, bunuh. Niat membunuh melonjak, menyebabkan langit berubah warna. Para penggarap Sekte Hao Chang Nasib Surgawi terpaksa terpojok dan menjadi gila. Dao Xuantian dan Liu Yuetian saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Meskipun mereka adalah 10 murid teratas, sulit bagi mereka untuk mengubah apapun. Meskipun mereka mengagumi dan takut pada Su Fang, mereka tidak dapat membunuhnya sebagai bagian dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Untuk mencegah Su Fang melarikan diri, para penggarap Sekte Hao Chang Mandat Surgawi menciptakan formasi susunan raksasa di luar Cloud Heaven Secret Ground. Formasi itu disebut Jaring Surga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan formasi besar Sekte Hao Chang Amanat Surga, namun formasi ini masih sangat kuat. Itu bisa menjebak pembangkit tenaga listrik demigod seperti jaring yang tidak bisa dihindari. Karena formasi ini membutuhkan para ahli untuk mempertahankannya, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi sangat kekurangan tenaga kerja. Oleh karena itu, Sekte Hao Chang Amanat Surga mengeluarkan perintah yang mendominasi kepada semua sekte dan klan kultivator dari 8 wilayah abadi. Menekan Su Fang akan mendapat imbalan yang besar. Mereka yang tidak taat akan dimusnahkan keluarga dan keluarganya. Patriark Mandat Surga dari Sekte Hao Chang telah tumbang, Tetua Agung terluka parah, dan roh gunung dari sekte tersebut juga terbunuh. Namun, masih banyak ahli Dao Realm, Master Sekte, Tetua, dan murid khusus di bawah Tetua Agung tidak mengalami banyak kerusakan. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Pada saat itu, Sekte Hao Chang Amanat Surga bagaikan sebuah gunung besar. Meski akan runtuh, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Jika ada yang berani menantangnya sekarang, mereka akan dihancurkan tanpa ampun. Sekte Hao Chang Amanat Surga masih begitu mendominasi bahkan ketika akan dihancurkan. Hanya dalam waktu 2 jam, semua kultivator di luar tanah suci Cloud Heaven telah dikumpulkan oleh Sekte Hao Chang Mandat Surga. Jumlahnya lebih dari 1 juta.
1 juta kultivator nampaknya tidak berarti jika dibandingkan dengan puluhan juta kultivator selama Perang Iblis Abadi. Namun, para penggarap ini semua ada di sini untuk mendapatkan harta karun dari Tanah Suci Cloud Heaven. Mereka semua ahli dan memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih kuat daripada kultivator pada level yang sama. 1 juta petani sudah cukup untuk melawan pasukan yang terdiri dari puluhan juta petani. Selain itu, Sekte Hao Chang Amanat Surga juga mengirimkan 100.000 ahli untuk membentuk pasukan dan menyerang Su Fang. Perjuangan terakhir mereka sungguh gila. Su Fang mengangkat alisnya saat dia melihat pasukan pembudidaya yang bergegas seperti awan gelap. Hanya dalam 2 jam, Su Fang sudah pulih sedikit. Meski masih jauh dari kondisi puncaknya, setidaknya ia tidak seseram dulu. Untuk dapat bertahan dari ledakan diri dewa dan pulih ke keadaan seperti itu dalam waktu sesingkat itu, bahkan dewa pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Selain kemampuan pemulihan tubuh sejati teratai hitam, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh sejati transformasi darah, Su Fang juga telah melahap mayat Patriark Tianming. Meskipun darah hati Patriark Tianming telah dilahap dan dia telah kehilangan sebagian besar esensi hidupnya, dia tetaplah seorang dewa. Esensi kehidupan yang terkandung dalam mayatnya dan kekuatan dewa yang belum hilang sepenuhnya. Su Fang telah menggunakan kemampuan melahap laut darah musim semi kuning yang kuat untuk melahap tubuh Patriark Tianming. Meski hanya sebagian kecil, itulah mengapa dia bisa pulih begitu cepat. Namun, kondisi Su Fang saat ini masih kurang baik. Kekuatan penghancuran diri Sang Han mengandung serangan roh primordial, yang menyebabkan dampak besar pada roh primordialnya. Itu bahkan mempengaruhi kesadaran dan emosi roh primordialnya. Saat ini, matanya berubah menjadi merah darah, memancarkan niat membunuh yang ganas. Su Fang, apakah kamu masih bisa bertahan? Suara Luo berasal dari batu giok darah. Tidak apa-apa. Su Fang menjawab dengan lemah, tidak berniat membiarkan Luo menyerang lagi. Luo bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung saat ini. Dia bahkan bisa dengan mudah membunuh semua petani. Namun, hal ini akan menyebabkan roh primordialnya menderita kerusakan yang lebih besar. Luo baru saja menerobos belenggu sangkar berwarna darah dan menghabiskan banyak kekuatan roh primordial, yang belum pulih. Baru saja, dia pertama kali menggunakan tubuh sempurna Su Fang untuk melawan Sang Han dengan kemampuan ilahi Asura tertinggi, dan kemudian secara langsung melawan Patriark Tianming dengan tubuh roh primordialnya. Khususnya, dia secara langsung melahap dan membubarkan segel kekaisaran Patriark Tianming, yang menyebabkan kerusakan besar pada roh primordialnya. Meskipun dia telah melahap darah jantung Patriark Tianming, masih sulit untuk menebus konsumsinya. Hilangnya ki dan energi primordial relatif mudah untuk dipulihkan. Setelah kekuatan roh primordial dikonsumsi atau terluka, akan sangat sulit untuk pulih. Bahkan akan meninggalkan kerusakan permanen yang berdampak pada peningkatan budidaya. Tidak peduli seberapa kuat Luo, jika roh primordialnya terluka, dia tidak akan berbeda dengan kultivator lainnya. Luo masih sedikit khawatir, Su Fang, keadaanmu saat ini tidak baik. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Su Fang tersenyum percaya diri, serahkan padaku, Luo. Jika aku ingin kamu melakukan segalanya, maukah kamu menjadi pengasuhku? Jangan lupa, saya masih memiliki banyak ahli di bawah saya. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Sekte Tianming Hao Chang tidak memiliki dewa saat ini, dan bahkan tidak ada satupun ahli demigod yang tersisa. Akan sulit bagi mereka untuk menghentikanku. Dengan demikian, Luo tidak lagi memaksa dan menetap di batu giok darah di dalam gua waktu. Suara mendesing, suara mendesing. Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Vermilion, Gui Gui, penguasa mayat hidup, dan Li Haoji semuanya dibebaskan oleh Su Fang. Ini adalah para ahli terbaik di bawah Su Fang. Terutama penguasa mayat hidup, yang telah memperoleh jejak kekuatan dewa jahat setelah mengorbankan Patriark Tianming. Kekuatannya saat ini bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah level demigod. Lalu ada Bai Ling, yang hampir menerobos ke alam Demon Sein. Dia hanya perlu membuat terobosan dan melewati kesengsaraan surgawi Demon Sein untuk menjadi Demon Sein. Kaisar Bulu Hijau pernah terluka parah sebelumnya, namun setelah melahap elang penusuk awan dan pil langit abadi Yin yang tingkat raja, sebagian besar kondisinya sudah pulih. Meskipun kekuatan Li Haoji tidak tinggi, dia saat ini memiliki harta tertinggi dari Demon Subduing Hall, Demon Transformation Pagoda. Selain itu, dia telah menekan banyak Yao besar yang kuat. Baru saja, dia bahkan telah menaklukkan para Yao Agung yang sangat kuat. Gui Gui bahkan lebih kuat. Setelah Su Fang membunuh Ming Yan, dia memberikan ke-9 binatang iblis yang dimiliki Ming Yan kepada Gui Gui. Karena kurangnya waktu, Gui Gui tidak dapat melahap banyak. Namun, racun Gui Gui bahkan bisa mengancam ahli demigod. Jika dia melahap ke-9 binatang iblis dan mengolah laut darah musim semi kuning, dia bahkan bisa melahap ahli demigod. Ruang di sekitar tanah suci langit terbelenggu oleh formasi. Jika kita ingin pergi, kita harus menghancurkan formasi tersebut.
Mata Kaisar Bulu Hijau bersinar dengan cahaya yang tajam seolah mampu menembus kehampaan dan melihat semuanya. Saya khawatir tidak mudah untuk menghancurkan formasi dari dalam. Tapi itu tidak masalah. Adakah orang di dunia besar yang bisa menghentikanku saat ini? Suara Su Fang dipenuhi dengan rasa dominasi yang tinggi. Bai Ling berkata dengan aura pembunuh, "Saudaraku, Sekte Tianming Hao Chang benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Sebaiknya kita hancurkan mereka. Hancurkan Sekte Tianming Hao Chang." Aura pembunuh Bai Ling tidak bisa dianggap remeh. Mengingat kekuatan Su Fang secara keseluruhan saat ini, menghancurkan Sekte Tianming Hao Chang bukanlah hal yang mustahil, meskipun dia harus membayar harganya. Namun, Su Fang harus mewaspadai satu hal. Setelah Sekte Tianming Hao Chang dihancurkan, dunia Dao Abadi tidak akan memiliki naga. Pada saat itu, ras iblis dan ahli yang dibangkitkan akan dengan mudah melahap dunia Dao Abadi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Su Fang. Ayo kita bunuh jalan keluarnya dulu. Roh primordial kedua, berangkat. Rune hitam yang menampung roh primordial kedua melesat keluar dari gelabela Su Fang dengan suara mendesing. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan melesat ke langit, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat formasi Sekte Tianming Hao Chang, itu tidak dapat menghentikan roh primordial kedua. Pasukan kultivator menyerbu dengan cara yang megah dan mengesankan, melonjak seperti gelombang pasang yang mengamuk. Li Haoji berkata, "Saudara Su, kamu sedang terluka sekarang dan sebaiknya jangan mengambil tindakan. Lihat saja bagaimana kami membunuh musuh. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Su Fang tertawa. "Tuan mayat hidup, lepaskan boneka mayatnya." Us. Penguasa mayat hidup melepaskan 100.000 boneka mayat dan mengaturnya dengan rapi di depan tentara. Atas perintahnya, mereka menyerang pasukan kultivator. 9 kebenaran 9 matahari. Selama perang besar keabadian dan iblis, pasukan boneka mayat Su Fang hanya tersisa beberapa puluh ribu. Setelah pengisian terus-menerus dari Tuan Mayat Hidup, dia nyaris tidak berhasil mengumpulkan 100.000. Su Fang melepaskan boneka mayat ini terlebih dahulu untuk digunakan sebagai umpan meriam untuk melemahkan momentum pasukan kultivator. Bagaimanapun, boneka mayat ini disempurnakan untuk membangkitkan kembali para pembudidaya. Su Fang tidak akan merasakan tekanan bahkan jika mereka semua terbunuh. Saat ini, dunia besar memiliki ahli yang paling banyak dibangkitkan. Ketika saatnya tiba, dia akan menekan lebih banyak lagi dan menyempurnakannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengatur kembali pasukan baru. Bum bum bum. Ratusan ribu boneka mayat dan pasukan penggarap bertabrakan dengan suara keras. Itu seperti dua aliran deras yang bertabrakan, menyebabkan keributan besar. 1728. Saat ini, Su Fang dan bawahannya, serta Big Goblin, menyerbu. Raja mayat hidup berada di garis depan. Dia mengaktifkan peti mati langit dan melepaskan aliran ki kematian yang tak ada habisnya, menciptakan sungai panjang ki kematian yang melonjak ke depan. Berikutnya adalah Li Haoji. Dia mengaktifkan menara transformasi iblis dan melepaskan sejuta Big Goblin, termasuk Big Goblin Toad. Selain katak, yang merupakan yang paling kuat, sebagian besar goblin besar lainnya berada di bawah level Kaisar Iblis. Mereka tidak sekuat itu, tetapi jumlah mereka sangat mencengangkan. Kaisar Iblis Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi peng hijau besar, membawa Su Fang di tengahnya. Bai Ling dan Zhu Huang berubah wujud aslinya dan menjaga sayap kanan. Gui Gui menjaga sayap kiri sendirian. Dengan kekuatan Gui Gui saat ini, bahkan kultivator Daurilem tingkat tinggi pun akan dikirim ke kematian mereka. Mereka akan dimakan oleh Gui Gui sebagai nutrisi. Seperti pisau tajam, Gui Gui merobek lubang berdarah di pasukan sejuta petani. Momentumnya tidak dapat dihentikan. Pasukan sejuta pembudidaya yang datang secara agresif tidak menyangka bahwa Su Fang tidak hanya memiliki kekuatannya sendiri, tetapi juga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di bawah komandonya. Pada saat ini, itu benar-benar menghancurkan dan bahkan pembantaian. Pasukan sejuta pembudidaya ini awalnya dikumpulkan di bawah ancaman dan godaan dari Sekte Tianming Hao Chang. Mereka tidak bersatu sejak awal. Pada saat ini, ketika mereka melihat keseluruhan kekuatan Su Fang yang menakutkan, mereka segera kehilangan semangat juang dan mulai melarikan diri. Pada akhirnya, hal itu berkembang menjadi kemunduran. Hanya penguasa 5 racun yang tersisa. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari 10.000 tahun setelah naik dari dunia kecil ke dunia besar, saya akan memiliki kekuatan untuk menyapu bersih kekuatan nomor 1 di dunia besar. Melihat pemandangan ini, Su Fang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Di saat yang sama, rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Su Fang segera tiba di depan formasi Empirean besar dan menemui hambatan dalam formasi tersebut. Su Fang, keseluruhan kekuatanmu menyebabkan kursi ini terasa sangat terkejut juga. Namun, mustahil bagimu untuk melarikan diri dari formasi pengepungan besar Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menjebakmu.
Setelah 10 hari, formasi jaring surgawi akan diaktifkan, dan Anda serta bawahan Anda akan hancur berkeping-keping di bawah kekuatan Dao surgawi. Suara tetua tertinggi pertama datang dengan bantuan formasi. Suaranya penuh kebencian dan niat membunuh, serta kebanggaan. Dia menganggap Su Fang sebagai kura-kura di dalam toples, ikan di jaring. Ternyata formasi pengepungan besar tidak hanya sekedar formasi perangkap untuk menjebak musuh, namun juga memiliki kemampuan ofensif yang mengerikan. Setelah diaktifkan, itu akan memanfaatkan kekuatan Dao surgawi untuk menghancurkan musuh dalam formasi. Namun, mengaktifkan formasi jaring surgawi jelas bukan tugas yang mudah. Jika penatua tertinggi pertama tidak terluka, dengan kekuatan tertingginya, dia akan dapat mengaktifkannya. Nyawanya tergantung pada seutas benang saat ini, dan itu hanya karena Patriark Tianming telah menutup luka-lukanya sehingga dia nyaris tidak bisa bertahan. Dia akan mati segera setelah segelnya dibuka, apalagi mengaktifkan formasinya. Untuk mengaktifkan formasi tersebut, hanya para kultivator yang berkultivasi dengan asal dunia dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang hampir tidak dapat mengaktifkannya. Namun, hal itu tidak hanya akan menghabiskan ki sejati dan kekuatan Dharma, tetapi juga akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidup. Meskipun Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dikatakan mewakili Dao Surgawi dan mengendalikan Sekte Hao Chang, bagaimana kekuatan Dao Surgawi bisa dengan mudah dipinjam? Penggarap akan menghadapi segala macam bencana dari Dao Surgawi ketika mereka berkultivasi, apalagi meminjam kekuatan Dao Surgawi. Ini benar-benar menentang langit dan pasti akan dihukum oleh Dao Surgawi. Umur para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah rusak. Sangat mustahil bagi mereka untuk memimpin dunia Dao abadi lagi. Oleh karena itu, penatua tertinggi pertama tidak berencana mengaktifkan formasi pengepungan besar untuk menekan Su Fang pada awalnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan para kultivator untuk membunuh Su Fang saat dia terluka parah. Pada akhirnya, pada titik ini, penatua tertinggi pertama tidak lagi merasa was-was. Namun, ratusan ribu kultivator yang bekerja sama untuk mengaktifkan formasi pengepungan besar bukanlah sesuatu yang bisa diaktifkan sesuka hati. Setidaknya butuh 10 hari. Aku tidak bisa menghancurkan formasimu. Belum tentu. Su Fang menunjukkan ekspresi mengejek. Dia segera mengeluarkan Cavern of Time dan memasuki kedalaman gua. Kaisar Iblis Bulu Hijau, Bai Ling, Raja Mayat Hidup, dan bawahan lainnya menjaga sekeliling. Setelah duduk bersila di ruangan gua waktu dan membentuk segel, tubuh fisik Su Fang segera roboh dan berubah menjadi genangan darah yang memenuhi seluruh ruangan. 10 hari. Di Cavern of Time, sudah lebih dari 3 bulan. Dengan kekuatan melahap laut darah musim semi kuning Su Fang dan kemampuan pemulihan tubuh aslinya, 3 bulan sudah cukup baginya untuk pulih beberapa kali. Satu-satunya masalah adalah penghancuran diri roh primordial yang dilakukan Sang Han memengaruhi kesadaran roh primordial Su Fang. Leluhur Tianming. Pikiran Su Fang bergerak dan mayat leluhur Tianming muncul di laut darah. Ahli tertinggi dari alam dewa ini telah menjadi nutrisi untuk kesembuhan Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Genangan darah melilit mayat leluhur Tianming dan merusaknya. Energi dan esensi kehidupan yang tak tertandingi menyalakan kembali api kehidupan di laut darah mata air kuning, yang awalnya redup. Tidak banyak kekuatan suci yang tersisa di mayat leluhur Tianming. Untungnya, ketika Lo melahap darah hatinya, dia telah menyegel kekuatan sucinya. Itu cukup bagi Su Fang untuk memulihkan energi vital di tubuhnya. Jika dia benar-benar melahap mayat leluhur Tianming, budidayanya akan mengalami transformasi lain. Pohon dunia mulai bergetar. Jejak kekuatan ilahi diserap ke dalam pohon dunia dan diubah menjadi kekuatan dunia Yin Yang. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengekstraksi sebagian dari kekuatan ilahi dan membiarkan ramuan emas asal menyerapnya untuk menggantikan energi vital yang telah dikonsumsi sebelumnya. 3 hari kemudian, kurang dari 1/10 jenazah leluhur Tianming telah dimakan oleh Su Fang. Jika ia adalah ahli pesilat setengah dewa, kemampuan melahap laut darah musim semi kuning yang tak terkalahkan akan mampu melahap mayat tersebut dalam waktu kurang dari sehari. Tubuh dewa secara tak terduga sulit untuk dimakan. Namun, 1/10 dari jenazah inilah yang memungkinkan Su Fang memulihkan 70 hingga 80% energi vital, dan kekuatan dunia Yin Yang. Selanjutnya, Su Fang mulai melahap semua jenis pil dan benda spiritual dengan liar, terutama pil yang besar dan benda spiritual yang mengandung kekuatan yang. Dia mengolah 9 transformasi yang untuk mengisi kembali yang Qi di meridian yang miliknya. Pada saat yang sama, dalam kondisi laut darah musim semi kuning, dia mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati transformasi darah. 10 hari lagi berlalu. Su Fang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, Su Fang duduk dan menggunakan kekuatan ilahi yang murni dan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi untuk mengusir pikiran mematikan dalam kesadarannya. Suara mendesing. Yang abadi Su Fang muncul di dunia naga sejati. Wuling Goblin, kemarilah.
Setelah Su Fang menyampaikan pemikirannya, Wuling Goblin dengan cepat muncul di hadapannya. Tuan, apa perintahmu? Saya tidak meminta Anda melakukan apapun, tetapi untuk memberi Anda manfaat yang besar. Su Fang tersenyum dan melambaikan tangannya. Harta ajaib dunia naga sejati menyapu tumpukan batu besar dan menumpuknya di tanah, membentuk gunung setinggi ratusan kaki. Tuan, ini adalah mayat roh gunung dari Sekte Tianming Hao Chang. Wuling Goblin awalnya bingung, tapi kemudian dia sangat gembira. Roh gunung dari Sekte Tianming Hao Chang pertama kali dikendalikan oleh roh primordial kedua dengan iblis malam dan berhasil menyergap tetua tertinggi pertama. Namun kemudian dibunuh oleh Dewa Sang Han, yang membuat Su Fang merasa sangat menyesal. Ini adalah master tiada taranya yang setara dengan demigod. Untungnya, meskipun roh gunung terbunuh, masih banyak esensi tipe bumi yang tersisa di mayatnya. Bagi roh tipe bumi seperti Wuling Goblin, secara alami hal itu sangat bermanfaat. Setelah datang ke dunia luar, Wuling Goblin sangat membantu Su Fang. Karena dia harus terus-menerus melahap esensi tipe bumi untuk meningkat, peningkatannya sangat lambat. Dia secara bertahap menjauh dari Big Goblin yang kuat. Jika dia bisa melahap esensi roh gunung tipe bumi, Wuling Goblin akan mengalami kemajuan besar. 2 bulan berlalu di Time Cave Abode. Su Fang terbang keluar dari Time Cave Abode dan datang ke dunia luar. Pada saat ini, para penggarap Sekte Tianming Hao Chang telah mengaktifkan sebagian dari kekuatan Sekte Tianming Hao Chang. Dalam jangkauan formasi Sekte Tianming Hao Chang, sebuah belenggu menakjubkan menyelimutinya, seolah-olah sedang ditekan oleh Dao Surgawi. Bahkan dengan kekuatan Bailing dan Big Goblin lainnya, mereka juga ditekan dan tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan obat untuk melawan belenggu. Su Fang, kamu benar-benar pulih dalam waktu sesingkat itu. Suara penatua tertinggi pertama, penuh keterkejutan, datang dari luar formasi. Seberapa mengerikankah kekuatan penghancuran diri Tuhan sebelum kematiannya? Su Fang tidak hanya menahannya, tetapi dia juga pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu 6 hari, seolah-olah dia tidak pernah menderita luka apapun. Bagaimana mungkin penatua tertinggi pertama tidak terkejut? Jika Sang Han mengetahuinya, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan menghancurkan dirinya sendiri lagi. Su Fang mengejek, apakah kamu sangat kecewa, tetua tertinggi pertama? Penatua tertinggi pertama berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu sudah pulih? Masih bisakah Anda menerobos formasi Sekte Tianming Hao Chang? Kecuali Anda seorang dewa, dalam beberapa hari lagi, Anda tidak akan bisa lepas dari nasib ditekan. Apakah begitu? Segera, harapan Anda akan pupus sepenuhnya. Di mata Su Fang, Sekte Tianming Hao Chang tidak berbeda dengan kertas. Istirahatlah untukku. Suara dominan Su Fang diikuti dengan teriakan dingin. Merusak, bagaimana Anda akan menghancurkan formasi? Penatua tertinggi pertama terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Para pembudidaya dari Sekte Tianming Hao Chang juga tertawa terbahak-bahak, mengejek Su Fang karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat ini, ledakan. Di udara di luar formasi, ki iblis yang sangat mengejutkan tiba-tiba meledak, dan kemudian pedang iblis menebas dengan keras. Rasanya pedang itu bahkan bisa membelah langit menjadi 2. Roh primordial kedua. Ternyata Su Fang telah mengirimkan roh primordial keduanya lebih awal karena dia telah meminjam kemampuannya untuk mengabaikan pengekangan formasi untuk melakukan perjalanan keluar formasi, dan kemudian menemukan tubuh monster iblis abadi yang sebelumnya tersembunyi di ruang kacau waktu di luar Chaotic Heaven Great World. Monster iblis abadi telah menyatu dengan tubuh 5 budak pertempuran dewa iblis, dan kekuatan fisiknya telah mencapai puncak alam Dao tingkat tinggi. Selain itu, pedang iblis yang direnggutnya dari penguasa alam iblis adalah senjata iblis tingkat dewa. Setelah diaktifkan oleh monster iblis abadi, pedang itu membelah langit dan menembus kehampaan. Memekik. Cahaya iblis menutupi pancaran sinar matahari ilahi. Ketika ujung pedang iblis itu mendarat di formasi, ia segera memotong celah selebar 1000 kaki di dalam formasi. Ribuan penggarap Sekte Tianming Hao Chang di sekitarnya segera dibunuh oleh pedang tersebut. 1729. Sekte Hao Chang amanat surgawi tercengang oleh serangan monster itu dan menjadi sangat panik. Siapa sangka? Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Su Fang telah menyembunyikan ahli yang tiada taranya di luar. Terlebih lagi, dia sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan formasi Empyrean dengan satu serangan. Seorang setengah dewa. Hanya seorang setengah dewa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu adalah dewa iblis, budak perang para iblis. Su Fang, betapa hinanya kamu menyembunyikan budak perang dewa iblis di luar terlebih dahulu. Hentikan dia. Begitu Su Fang keluar dari formasi Empyrean, tidak ada yang bisa melawannya. Penatua tertinggi pertama meraung dengan marah. Segera, ratusan ahli Sekte Hao Chang amanat surgawi melompat ke udara dan menyerang monster itu. Pada saat yang sama, para penggarap Sekte Hao Chang amanat surgawi di bawah dengan panik menyuntikkan ki sejati dan kekuatan Dharma ke dalam formasi Empyrean, menyebabkan robekan dalam formasi tersebut menutup dengan cepat.
Dalam beberapa tarikan napas pendek, robekan selebar 100 meter dalam formasi tersebut telah menyusut menjadi kurang dari 30 meter. Tinggi di langit. Monster itu mengabaikan para penggarap sekte Hao Chang amanat surgawi. Saat dia hendak mengaktifkan pedang iblisnya lagi, dia tiba-tiba menjadi waspada dan melihat kehampaan tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan dingin, penguasa alam iblis, keluarlah. Dasar pengkhianat iblis. Setelah aku menekanmu, aku akan menghapus kesadaranmu sepenuhnya dan menyaringmu menjadi boneka. Suara dingin penguasa alam iblis terdengar dari kehampaan. Ternyata, penguasa alam iblis telah melarikan diri dengan panik ketika dia melihat situasinya semakin memburuk. Namun, ini adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Su Fang, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Oleh karena itu, dia tidak pergi jauh dan bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada saat kritis ini, penguasa alam iblis melihat peluang dan menunjukkan dirinya tanpa ragu-ragu. Para iblis harus membayar mahal untuk membesarkan budak perang Dewa Iblis, bahkan mengorbankan darah Dewa Iblis yang sangat berharga yang dihormati sebagai darah suci oleh para iblis. Siapa yang mengira bahwa budak perang Dewa Iblis secara tak terduga akan mengkhianati iblis selama perang besar? Hal ini tidak hanya menyebabkan usaha para iblis menjadi sia-sia, tetapi juga menyebabkan mereka harus membayar mahal. Sekarang dia melihat budak perang Dewa Iblis lagi, penguasa alam iblis merasakan hatinya berdarah lagi. Bagaimana mungkin dia tidak mengertakkan gigi? Ledakan, ledakan. Penguasa alam iblis dan monster iblis abadi terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi di langit. Langit berguncang, angin dan awan melonjak, dan energi iblis menutupi langit. Bagaimanapun juga, penguasa alam iblis adalah seorang master demigod. Meskipun dia belum pulih dari luka-lukanya, monster iblis hanya memiliki kekuatan seorang pesilat setengah dewa dengan bantuan pedang iblis. Dia nyaris tidak mampu bertarung melawan penguasa alam iblis. Dia tidak lagi punya waktu untuk menghancurkan formasi. So. Di dalam formasi, Su Fang memimpin para ahli di bawah komandonya dan menyerang celah tersebut. Blokir celah itu dengan cara apapun. Di bawah perintah tetua tertinggi, para penggarap sekte Tianming Hao Chang dan para ahli dari faksi lain menyerang celah tersebut dengan segala cara. Mereka bahkan mengorbankan daging dan roh primordial mereka hanya untuk mengisi celah tersebut. Karena retakannya terlalu kecil, meskipun Su Fang dan bawahannya sangat kuat, mereka masih terjebak dalam formasi. Pada saat kritis ini, ledakan, ledakan. Kekuatan ilahi menyelimuti celah itu. Dunia domain racun. Itu adalah penguasa 5 racun. Ternyata, penguasa 5 racun sudah lama datang. Dia telah berbaur dengan para ahli dari faksi lain dan belum bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Pada saat kritis ini, dia tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan tubuh sejati 5 racun untuk menjalankan hukum racun dan menciptakan dunia domain racun. Gas beracun melonjak dan keluar. Segera setelah bersentuhan dengan racun, bidang aura, daging, dan armor ilahi akan terkorosi lapis demi lapis. Bahkan energi sejati pun akan terkorosi. Kemudian, kalajengking, laba-laba, katak, dan monster lain yang tak terhitung jumlahnya dari 5 racun keluar dari dunia domain racun. Ada juga kalajengking beracun besar dengan pola emas abadi di punggungnya yang mengamuk di antara para pembudidaya. Ia mengeluarkan kabut beracun berwarna merah muda yang segera membuat para penggarap itu pingsan. Ekor kalajengking beracun itu seperti sabit malaikat maut. Ia terus menuai nyawa para penggarap saat ia berayun. Sialan, kamu adalah murid dari Yang Mulia Ahli Racun. Beraninya Yang Mulia Ahli Racun melawan Sekte Tianming Hao Chang. Saya akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Tetua tertinggi pertama meraung dengan keras. Dia hendak menekan Su Fang ketika kejadian tak terduga terjadi. Seorang kultivator Daorilem tahap awal telah membalikkan keadaan. Orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya dia. Aku sudah mengkhianati tuanku. Yang Mulia Tuan Racun bukan lagi tuanku. Datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Hahaha. Penguasa 5 racun tertawa terbahak-bahak. Aura agung dan mendominasi dari mantan penguasa dunia kecil terlihat sepenuhnya pada saat ini. Bunuh dia. Aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Tetua tertinggi pertama meraung. Ribuan pembudidaya Sekte Tianming Hao Chang dituduh menyerang penguasa 5 racun. Bagaimanapun, penguasa 5 racun hanyalah seorang kultivator Daorilem tahap awal. Di bawah serangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dunia domain racun penguasa 5 racun hanya bertahan sesaat sebelum hancur dengan ledakan keras. Kalajengking besar yang beracun juga terluka parah. Dalam sekejap mata, jumlah pembudidaya yang menutup celah itu mulai berkurang. Namun, retakan yang dirobek oleh monster abadi dan iblis telah menutup lebarnya hanya 1 kaki. Suara mendesing. Pita darah dengan gesit keluar melalui celah dan dengan cepat berubah menjadi tubuh asli Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang melepaskan penguasa kematian, Bai Ling, Kaisar Iblis Bulu Hijau, dan pembangkit tenaga listrik lainnya.
Mereka melancarkan serangan sengit terhadap para penggarap di sekitarnya, lalu menerkam penguasa 5 racun untuk menyelesaikan krisis yang dialami penguasa 5 racun. Tuan 5 racun, kamu akhirnya muncul. Kupikir kamu tidak akan berani datang. Li Haoji mengendalikan Big Goblin dan mengusir para penggarap di sekitar penguasa 5 racun. Dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan besar seperti ini? Kita harus berterima kasih kepada Sekte Tianming Hao Chang karena telah memberi kita saudara-saudara kesempatan untuk bersinar di dunia yang hebat. Penguasa 5 racun juga tertawa terbahak-bahak. Mari kita bicara nanti. Su Fang sangat gembira karena teman-teman lamanya dari dunia kecil akhirnya berkumpul. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Jika kamu tidak berhenti sekarang, aku akan menekan kalian semua. Suara Su Fang menggelegar seperti guntur. Ledakan. Aura seorang penguasa meledak dari tubuh Su Fang dan menyebar ke segala arah. Para penggarap Sekte Tianming Hao Chang dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari alam abadi semuanya gemetar di bawah aura ilahi Su Fang. Setelah menyaksikan adegan Su Fang membunuh Ming Yan, serta kematian dua dewa dan fakta bahwa dia memiliki begitu banyak bawahan yang kuat, para pembudidaya ini benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Suara mendesing. Monster abadi dan iblis terbang kembali ke sisi Su Fang. Begitu Su Fang keluar dari formasi besar tersebut, aura dewa penguasa alam iblis langsung berubah. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri ke dalam kehampaan lagi. Penguasa alam iblis, pembangkit tenaga listrik terkuat di alam iblis, telah kalah dalam setiap pertempuran dan melarikan diri seperti anjing liar. Ini belum pernah terjadi bahkan selama perang besar antara dewa dan iblis. Namun, beruntunglah penguasa alam iblis melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti tetua tertinggi pertama dari Sekte Tianming Hao Chang. Su Fang berkata dengan tegas, tetua tertinggi pertama, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Terjadi keheningan sesaat. Suara putus asa dari tetua tertinggi pertama terdengar samar, langit ingin menghancurkan Sekte Tianming Hao Chang. Kursi ini tidak berdaya untuk membalikkan kehendak langit, tetapi kursi ini tidak akan pernah menerima nasibku. Su Fang, apakah kamu berani menghancurkan Sekte Tianming Hao Chang? Di belakang Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi terdapat jalan ilahi penyegel surga dari dunia ilahi surga segudang. Jika Anda berani menghancurkan Sekte Cakrawala Cerah Takdir Surgawi, jalan ilahi penyegel surga pasti akan mengirimkan para dewa untuk turun. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, tidak akan ada tempat bagi Anda di alam dewa. Tetua tertinggi pertama masih sangat arogan saat dia mengancam Su Fang. Su Fang mengangkat alisnya. Bahkan sekarang, tetua tertinggi pertama masih pantang menyerah. Dia menganggap dirinya sebagai pemimpin Dao Abadi dan menggunakan jalan ilahi segel surga untuk mengancamnya. Su Fang pasti akan pergi ke alam dewa. Puncaknya bukan di dunia luar, tapi di berbagai dunia. Jika dia benar-benar menyinggung jalan ilahi segel surga, hal itu pasti akan memberinya masalah yang tak berkesudahan ketika dia pergi ke alam dewa. Tidak hanya itu akan menjadi masalah, dia bahkan mungkin akan ditekan dengan kejam oleh jalan ilahi segel surga begitu dia muncul di alam dewa. Dari pengalaman menyedihkan Frozen Dream dan Mother Yun, serta pengalaman Su Yun Kong dan Su Wanzhen, Su Fang sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekejaman alam dewa. Alam dewa bukanlah surga. Hal ini juga mengikuti hukum alam, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bahkan 10 kali atau 100 kali lebih kejam dari dunia luar. Di dunia abadi, ada berbagai macam aturan dan ketertiban, tetapi di alam dewa, semua aturan dikendalikan oleh berbagai klan dewa. Tidak peduli betapa luar biasa Su Fang di dunia luar, di alam dewa, itu sama dengan naik dari dunia luar. Bagaimana dia bisa melawan jalan ilahi segel surga yang kuat? Namun, terus. Dia membunuh leluhur takdir, menghancurkan proyeksi kehendak tokoh dikdaya jalur ilahi segel surga di tahap takdir, dan mengguncang fondasi jalan ilahi segel surga di dunia luar. Bagaimana jalan ilahi segel surga bisa melepaskannya? Jika surga ingin menindasku, aku akan melawan surga. Ini adalah Su Fang. Untuk melawan ras iblis dan menghidupkan kembali tokoh dikdaya, untuk sementara aku akan meninggalkan Sekte Segel Surga. Namun, aku akan membelenggu semua penggarap Sekte Segel Surga dan menjadikan mereka budakku. Adapun tetua tertinggi pertama dan ketua sekte yang sedang memulihkan diri dalam pengasingan. Mereka harus dibunuh. Sedangkan para dewa dari jalan ilahi segel surga, bagaimana mereka bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati ketika mereka turun ke dunia luar? Jika saatnya tiba, aku akan membunuh mereka semua. Su Fang mengambil keputusan. Matanya yang dalam memancarkan kekejaman dan ketegasan. Su Fang melihat ke arah tetua tertinggi pertama, mengungkapkan niat membunuh. Saat ini. Berdengung, berdengung, berdengung. Teks Dao Takdir dari teknik penyusutan kehidupan segel surga dan teks sejati segel surga dari penguraian segel surga tiba-tiba menyebabkan keributan besar di celah ilahinya. Perasaan bahaya yang sangat besar melonjak dari lubuk hati Su Fang. Krisis besar yang mengancam jiwa akan segera terjadi.
Sebelumnya, ketika Dewa Sang Han dan Leluhur Takdir muncul, teks Dao Takdir dan teks sejati segel surga tidak menimbulkan keributan sebesar itu. Su Fang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kubah surga. Tiba-tiba, teriakan menggelegar terdengar dari gua waktu. Su Fang, berhati-hatilah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam dewa telah melewati batas dan turun ke dunia luar. Itu bukanlah jalan ilahi segel surga. Bahkan jalan ilahi segel surga pun melakukannya. Tidak memiliki pembangkit tenaga listrik sekuat itu. Itu adalah klan Asura. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya bergegas keluar dari sangkar berwarna darah, itu akan membuat khawatir para pembangkit tenaga klan. 1730. Wajah Su Fang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Para ahli ras iblis di alam dewa juga bisa turun ke dunia luar dengan aura ilahi mereka. Hal yang sama juga terjadi pada para ahli jalan ilahi surga segel. Namun, ras iblis melakukannya melalui altar yang dibangun terlebih dahulu, sedangkan jalan ilahi surga segel mengandalkan altar kehendak surga. Para ahli ras Asura tidak perlu membangun altar apapun di dunia luar dan bisa langsung turun ke dunia luar. Kemampuan luar biasa macam apa yang dibutuhkan? Setidaknya, itu melampaui ras iblis di alam dewa dan jalan ilahi surga segel. Tentu saja, ini juga karena pentingnya ras Asura. Oleh karena itu, orang-orang yang turun ke dunia luar pastilah ahli terbaik dari ras Asura. Adapun ras iblis di alam dewa dan jalan ilahi surga segel, mustahil bagi mereka untuk mengirimkan ahli terbaik mereka untuk turun ke dunia luar. Saat Su Fang terkejut, cahaya merah darah dengan aura ilahi tertinggi turun dari langit dengan ledakan keras. Itu secara akurat menyelimuti Su Fang dan ruang sekitar 10 mil di sekitarnya. Dari samping, tampak seperti sungai darah yang turun dari langit. Itu bukanlah pemandangan yang spektakuler, tapi juga sangat aneh dan jahat. Rune misterius muncul dalam cahaya merah darah dan dengan cepat terkondensasi menjadi rantai merah darah yang terjalin membentuk sangkar besar. Ini membelenggu Su Fang dan para ahli di bawah Su Fang, termasuk para penggarap sekte Hao Chang nasib surgawi di dekatnya. Apa itu? Su Fang, iblis besar Su Fang dibelenggu. Su Fang pasti telah membuat marah surga karena mencoba menghancurkan sekte Hao Chang nasib surgawi. Itu sebabnya surga menjatuhkan hukuman ilahi. Langit benar-benar memiliki mata. Para pembudidaya di sekitarnya dikirim terbang oleh cahaya merah darah yang turun. Ada pula yang langsung diguncang hingga tewas. Semua orang sangat terkejut dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ledakan. Sangkar lampu berwarna merah darah terbakar dengan api dan memancarkan aura ilahi yang menakutkan yang dapat membakar ki darah. Dalam sekejap, semua orang di dalam sangkar berwarna merah darah, termasuk Su Fang, ki darahnya dengan cepat menguap oleh aura ilahi dari sangkar berwarna merah darah. Bum bum bum. Seorang ahli alam dao tingkat menengah dari sekte Hao Chang nasib surgawi terkejut dan melepaskan aura ilahi dalam upaya untuk melawan aura ilahi dari api. Siapa? Siapa yang mengira bahwa ahli Dao Rilem tingkat menengah akan melepaskan kekuatan dewanya, yang melesat keluar dari sangkar berwarna merah darah dan menelan sang ahli, membakarnya dengan liar. Darah dan ki pria itu terbakar habis dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Hanya dalam beberapa saat, dia menjadi mayat kering. Su Fang bertanya dengan kaget, Luo, apa yang terjadi? Ini adalah kemampuan Asura yang paling kuat, api darah berdosa. Ia dapat menguapkan darah dan ki para penggarap. Bahkan para ahli alam dewa pun darah dan ki mereka akan menguap jika mereka jatuh ke dalam sangkar yang diciptakan oleh api darah berdosa. Semakin banyak Anda mengedarkan kultivasi Anda untuk melawan, semakin cepat Anda mati. Meskipun api darah berdosa ini diturunkan dari pembangkit tenaga listrik Asura dari dunia segudang, dan kekuatannya kurang dari 1/10.000, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang penggarap dari dunia besar. Sepertinya mereka memaksaku mengambil tindakan untuk menguras yuan spiritku. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Suara serius Luo datang dari batu giok berwarna merah darah di tubuhnya dan hendak terbang keluar dari tubuh Su Fang. Luo, kamu tidak boleh menghabiskan kekuatan yuan spiritmu. Biarkan aku yang menanganinya terlebih dahulu. Mereka ingin menekan Su Fangku dengan kekuatan mereka yang saleh. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Su Fang berkata dengan tegas. Ledakan. 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 Melihat ki darah dari Master Ordo 5 Racun, Li Haoji, dan iblis besar lainnya sedang menguap, dan Luo Yu tidak lagi pantas untuk bergerak, Su Fang tidak peduli dengan hal lain. Dia melepaskan kekuatan dunia Yin dan Yang. Dalam jangkauan kekuatan dewa dari dunia Yin Yang, kekuatan dewa dari api darah berdosa yang aneh juga runtuh lapis demi lapis hingga lenyap sepenuhnya. Penguasa 5 Racun, Li Haoji, dan ahli lainnya, Bai Ling, Kaisar Iblis Bulu Hijau, dan Goblin Besar dengan cepat dibawa ke dunia Zenlong oleh Su Fang. Selamatkan aku. Su Fang, selamatkan kami. Puluhan ribu pembudidaya dari Sekte Tianming Hao Chang dan kekuatan lainnya juga dibelenggu oleh sangkar berwarna merah darah. Di antara mereka adalah Dao Master Hansu, yang sangat dikenal Su Fang.
Tubuh fisik mereka layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, mereka semua akan menjadi mayat kering seperti ahli alam Dao tingkat menengah tadi. Melihat Su Fang memiliki kemampuan untuk melawan api darah berdosa, mereka semua berteriak minta tolong kepada Su Fang. Beberapa saat yang lalu, mereka semua melihat Su Fang sebagai musuh bebuyutan mereka, tetapi sekarang mereka meminta bantuan Su Fang. Agak ironis. Namun, Dao Master Hansu dan anggota senior lainnya dari Sekte Tianming Hao Chang tidak meminta bantuan Su Fang. Sebaliknya, mereka berteriak keras ke arah luar sangkar berwarna merah darah, tetua tertinggi pertama, selamatkan aku. Beberapa ahli Sekte Tianming Hao Chang di luar hendak membantu ketika tetua tertinggi pertama berteriak dengan dingin, apakah Anda mencoba mengeluarkan Su Fang? Semuanya, berhenti. Dao Master Hansu dan yang lainnya semuanya putus asa. Termasuk Dao Master Hansu, ada hampir 10.000 kultivator dari Sekte Tianming Hao Chang. Fakta bahwa penatua tertinggi pertama ingin mereka dikuburkan bersama Su Fang menunjukkan betapa kejamnya temperamennya. Melihat Su Fang dibelenggu di dalam sangkar dan tidak dapat melarikan diri, tetua tertinggi pertama tertawa gembira dan sombong, Su Fang, surga tidak menyerah pada Sekte Tianming Hao Chang. Kamu tidak dapat lepas dari nasib menjadi ditekan langit mempunyai mata. Dengan begitu banyak orang yang dikuburkan bersama Anda bisa mati dengan layak. Hahaha. Jika Sekte Tianming Hao Chang tidak ingin menyelamatkanmu, aku akan melakukannya. Ambil semuanya. Su Fang mengertakkan gigi dan memanggil kekuatan sucinya, memperluas kekuatan suci dunia Yin Yang. Dunia yang dibentuk Su Fang sekarang dapat mencakup 30.000 kaki. Area yang dicakup oleh sangkar berwarna merah darah semuanya berada dalam jangkauan dunia Yin Yang. Su Fang memanggil kekuatan sucinya dan semua kultivator tersedot ke dalam dunia Zenlong. Siapa? Api keluar dari sangkar berwarna merah darah dan membakar dengan liar. Dalam sekejap, seluruh kandang dilalap lautan api. Kekuatan ilahi Su Fang di dunia Yin yang dengan cepat meleleh dan darah serta ki miliknya juga menguap. Kamu ingin menekan Su Fang? Tidak semudah itu. Su Fang berteriak dengan arogan dan cermin kuno keluar dari mulutnya. Cermin suci asal-usul. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan cermin ilahi untuk menghadapi musuh. Alasan utamanya adalah kekuatan Su Fang meningkat dan dia jarang menggunakan cermin suci asal. Selain itu, saat menggunakan cermin suci asal, dia harus mengunci target di tempatnya sehingga dia bisa melepaskan api primordial 9 matahari untuk menekan target. Ada banyak batasan. Selain itu, Su Fang khawatir jika senjata ilahi tertinggi ini terungkap, senjata itu akan didambakan oleh para pembudidaya yang kuat dan menyebabkan banyak masalah. Oleh karena itu, dia berusaha untuk tidak menggunakannya semaksimal mungkin. Dalam situasi ini, Su Fang tidak peduli untuk menyembunyikan apapun. Di hadapan kekuatan suci tertinggi Asura, jika dia tidak menggunakan cermin suci asal sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya lagi. Setelah ditekan, dia tidak akan bisa menyimpan harta apapun. Su Fang menarik kekuatan suci dunia Yin yang miliknya. Sambil diselimuti oleh kekuatan ilahi api, dia meraih cermin ilahi dengan kedua tangannya dan menyalurkan ki primordial 9 matahari ke dalam cermin. Membelanjakan. Seberkas sinar merah memancar dari permukaan cermin, seolah-olah itu adalah cahaya matahari yang terik. Siapa? Seberapa mendominasi api primordial 9 matahari? Api primordial 9 matahari Su Fang sudah memiliki karakteristik api ilahi. Di dunia luar, tidak ada api yang bisa menandinginya. Namun, dibandingkan dengan api primordial 9 matahari yang dilepaskan oleh cermin, api primordial 9 matahari bahkan tidak 1/10.000 dari kekuatan api primordial 9 matahari. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya nyala api yang dikeluarkan oleh cermin ilahi. Meskipun api darah berdosa Asura aneh dan mendominasi, namun tingkatnya tidak sama dengan api primordial 9 matahari. Saat cermin ilahi melepaskan lampu merah, api darah dosa yang menyelimuti Su Fang segera menghilang. Ketika lampu merah mendarat di sangkar berwarna darah, itu segera berubah menjadi api primordial 9 matahari. Dengan cepat menyebar dan membakar dengan liar. Siapa? Di bawah pembakaran api primordial 9 matahari, api berwarna darah berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Segera, sebuah lubang besar terbakar di kandang berwarna darah itu. Di dalam batu giok darah, Luo terkejut. Luar biasa, senjata sucimu luar biasa. Itu terlalu kuat. Melihat Su Fang hendak membebaskan diri, semua orang di luar tercengang. Bahkan kekuatan suci tertinggi dari para ahli alam dewa tidak dapat membelenggunya. Siapa di dunia luar yang bisa bersaing dengannya? Pada saat ini, penatua tertinggi pertama mengeluarkan perintah. Semuanya, isi lubangnya meskipun kamu harus menggunakan nyawamu untuk melakukannya. Jangan biarkan Su Fang keluar. Swosh. Puluhan ribu penggarap sekte Hao Chang Mandat Surga bergegas menuju lubang itu tanpa mempedulikan hal lain. Mereka mengaktifkan senjata dao mereka dan mengaktifkan kekuatan suci mereka untuk menyerang lubang tersebut. Di dalam kandang,
Senjata ilahi. Saya tidak menyangka seorang kultivator tingkat rendah dari dunia luar memiliki senjata ilahi yang luar biasa. Suara dingin yang dipenuhi kejutan tiba-tiba bergema di dalam sangkar berwarna darah. Pakar Asura menggunakan kekuatan suci untuk menemukan kehebatan cermin suci asal. Suaranya dipenuhi keserakahan. Senjata ilahi yang dapat menekan api darah berdosa jelas tidak biasa. Hak apa yang dimiliki oleh seorang penggarap alam rendah untuk memiliki senjata ilahi seperti itu? Itu akan menjadi milikku. Bas dengungan-dengungan. Bayangan berwarna darah muncul di sangkar berwarna darah dan dengan cepat menjadi nyata. Aura pembunuh memenuhi udara. Su Fang, lari. Itu adalah penguasa sungai darah, seorang ahli di klanku. Dia tidak ragu-ragu mengorbankan kekuatannya untuk menjatuhkan doppelganger pembantaian. Penguasa sungai darah adalah seorang pemberontak. Dia ahli senior Asura. Bahkan aku bukan tandingannya saat itu. Biarpun aku meminjam tubuhmu, aku tidak akan bisa menolak slater doppelganger miliknya. Luo dengan keras mengingatkan Su Fang. Dia, yang selalu tenang dan tenang, sangat cemas saat ini. Su Fang menyingkirkan cermin suci asal. Saat dia bergegas keluar dari lubang, serangan paniknya telah menyegelnya. Dia harus mengaktifkan cermin suci asal untuk membakar lubang lain di sangkar berwarna darah. Namun, ahli Asura, penguasa sungai darah, akan turun dalam sekejap. Bagaimana bisa terlambat? Pada saat kritis ini. Ledakan. Suan guang putih keperakan yang sangat besar tiba-tiba meletus dari para pembudidaya yang membombardir lubang di sangkar berwarna darah. Itu membentuk aura menakutkan yang menyapu ke segala arah dan membuat para penggarap di sekitarnya terbang. Selanjutnya, senjata dao berbentuk perahu layar mengeluarkan cahaya segitiga yang menyilaukan dan mengebor ke dalam sangkar berwarna darah dari lubang. Suan guang berwarna putih keperakan meluncur dan melilit Su Fang. Gerbang Xiansa, Zhang Ruoyun, itu kamu.